tadi ada pertanyaan kapan mulai bisnis, aku mulai bisnis mulai kuliah sih sebenarnya. Aku waktu kuliah, eee, cuma nggak se belum semengerti itu tentang bagaimana caranya nyari uang daripada Bonbon waktu itu. Mas Mas, Anur Budi ini lebih lebih niat untuk, waktu pandemi waktu kuliah. Jadi dulu waktu kuliah aku juga bikin IO namanya, Hai Organizer gitu kan. Hai itu Haidar Adit Yayan gitu kan. Eee, itu seiring jalannya emang emang passion kita tuh bertiga waktu itu, kita sama-sama orang yang suka main waktu itu kondisinya. Karena di gitu kan, terlalu susah untuk masuk ke kepala waktu itu, akhirnya kita bisa ngumpulin orang, tapi bisa kita monetize dari cara ngumpulin orang itu, akhirnya namanya Hai Organizer gitu. Kita lakuin pertama kita ngurusin tentang nonbar, waktu kuliah ya, nonton bareng di kafe-kafe, kita kerja sama kafe-kafe, kita buat tiketing, kita kita apa namanya, itu 2010, kita jualin tiketnya, terus habis itu kita bikin kayak zaman dulu sih ada namanya Katakan Cinta kalau di TV gitu kan. Kayak kita buat anniversary video segala macam. Itu basic-nya ya kita jualan itu karena ngeliatin potensinya yang ada dulu waktu itu di kampus gitu kan. Tapi sampai akhirnya itu masuk ke skripsi kita harus stop gitu karena pada pengen fokus sama skripsi. Nah, waktu stop skripsi, dua partner saya berhenti dan habis itu saya lanjutin untuk bisnis sepatu waktu itu. Bisnis sepatu namanya HDR Shoes. Kita bikin dari modal awal itu, kalau yang di High Organizer kita modalnya per orang 20.000. Terus kalau yang di sepatu itu gara-gara karena selembar kertas aja ya. Terus habis itu di yang bisnis sepatu kita ada beberapa sisa dari uang dari organizer bisa ditabung, kita bisa mulai jualan bisnis sepatu. Sepatu ini bukan langsung banyak ya, kita bikinnya satu seri, 2 seri doang gitu. Karena dulu buatnya di Bandung, karena di Jogja nggak bisa, pakai vendor di Bandung, masuk ke Jogja, terus sepatu-sepatu itu dititipin di distro-distro, karena nggak bisa sewa sendiri kan, titipin distro-distro, kita modelnya konsignasi, ya lumayan alhamdulillah, di situ dulu juga sepatunya sebenarnya jalan jalan laku, setiap bulan saya dapat uang gitu kan. Cuma, akhirnya itu di-stop karena, saya rasa bahwa itu belum fit sama saya waktu itu, karena uangnya kan baru masuknya sebulan sekali gitu. Perputarannya sangatlah lama buat untuk, bisnis awal. Di mana kalau seumpama ada keterlambatan kita ngirim ke distro-distronya di sana, kita bisa, terima pembayaran lebih dari 1 bulan. Nah, waktu itu juga akhirnya mulai ada teman-teman yang mulai bisnis kuliner. Pertama kalau di Jogja, kalau ada yang pernah ke Jogja, selain Mas, Anur sama Mas Ismi, dulu ada namanya Koki Joni. Nah, di situ itu pertama kali saya ngebuat, punya mindset untuk jualan kuliner waktu itu. Karena waktu itu saya datang ke sana, ke tempatnya, saya nanya waktu itu, "Di sini jualan kuliner kayak apa sih, bisnis kuliner?" Terus dia cerita, "Iya, nih kayak gini, kita tiap hari ngelakuin ini." "Sehari omset berapa?" Waktu itu dia omsetnya tuh 4 juta apa ya, 5 juta kalau nggak salah. Terus saya, "Berapa margin profit ya bersihnya?" Gitu kan. "Ya 25-30%." Nah, itu langsung kaget di sana. Karena kalau 5 juta, aku cuma mikir simpel aja ya, 5 juta kali 30, 150, terus 30%-nya ya angkanya enak banget itu kan. Dan itu uangnya datangnya daily gitu. Kita mau langsung memotong margin daily atau bulanan itu sebenarnya terserah gitu kan, caranya orang masing-masing. Tapi kepikiran waktu itu waktu awal itu ngerasa, "Wah, ternyata kuliner enak banget ya." Nah, akhirnya waktu itu, ya cari mungkin kalau secara pembelajaran itu namanya ada bisnis canvas model gitu kan. Cuma, aku bukan orang yang terlalu tahu tentang teori sebenarnya, jadi biasanya langsung memulai aja inisiatif gitu, karena kayak yang penting aku mulai dulu gitu. Kalau kata-katanya Gojek sama Tokopedia dan kemudian sekarang merger itu pas banget ya, mulai aja dulu pasti ada jalan. Itu yang benar-benar aku alamin selama ini gitu. Karena aku mencoba mulai dulu karena dulu aku bikin namanya Kampung Arab, kalau kalau tahu dulu namanya Kampung Arab, aku bisnis, rumah makan gitu kan. Eee, aku sewa tempat dengan semua budgetnya dari sepatu itu aku yang titipin ke distro, aku selesaiin, aku nggak kulaan lagi, nggak bikin lagi. Terus aku sewa tempat, untungnya tempatnya orangnya baik gitu, akhirnya jadi dia bisa bayar sewa yang 1 tahun itu dicicil selama 1 tahun, aku cuma DP 5 juta aja, sisanya bebas terserah aku mau bayar kapan aja. Ya udah aku mulai itu. Kenapa aku bikin Kampung Arab waktu itu, ya kalau dari sisi teorinya itu kan bisnis kanvas model, di Jogja belum banyak makanan Arab di situ. Orang harus jalan ke Solo, ke Jakarta, ataupun ke Surabaya untuk dapetin makanan yang taste-nya Timur Tengah seperti itu. Yang kedua, tren umroh waktu itu udah mulai naik, jadi
orang pasti orang biasanya balik dari umroh atau haji itu mereka kepikiran, "Aku pengen makanan ala-ala sana," gitu kan. Walaupun sebenarnya taste-nya nggak semuanya masuk sama yang asli di sana. Jadi kita bikin kampung Arab yang rasanya itu peranakan antara Arab dengan Indonesia. Nah, mulai jalan di sana, alhamdulillah waktu mulai jalan itu aku rasa itu bisnisnya, wah ternyata bisnis kuliner gampang banget ya waktu itu. Jadi waktu mulai yang langsung langsung ada sales lah 2 juta, 3 juta waktu itu. Terus aku mikir, wah enak juga ya ternyata. Nah, di balik itu semua aku punya punya, punya riwayat bahwa aku di kuliah dulu orangnya suka main gitu kan. Aku suka main ke sana, ke sini, ke mana-mana gitu kan. Tapi, di balik itu aku selalu pengen karena aku tahu aku nggak punya kapabilitas yang kuat untuk belajar di kampus, karena otakku, ya pas-pasan gitu. Akhirnya nggak cukup pintar untuk di kampus. Jadi kalau di kampus, di kelas sadar, "Wah, aku nggak bisa ngapa-ngapain," gitu kan. "Aku nggak masuk nih, otaknya nih, ya aku harus main." Kenapa harus main? Karena aku ngerasa, ya semakin banyak relasi, ya rezekinya semakin banyak di situ. Kayak apa aja temennya gitu kan, mau temennya yang, positif, negatif, atau apapun ya, ternyata aku ngerasa bahwa semua teman itu akhirnya bermanfaat juga buat aku. Selain untuk relasi, yang kedua adalah, untuk memahami orang biasanya. Aku ngerasa bahwa bisnis itu salah satu kuncinya adalah komunikasi. Gimana caranya kita bisa komunikasi yang baik gitu kan, kalau kita belum bisa mengenal banyak orang, tipikal orang gitu. Nah, aku rasa bahwa pembelajaran terbesarku untuk semua bisnis adalah komunikasi. Untuk bisa mengerti gimana caranya ketemu sama orang dan gimana caranya deliver apa yang kita inginkan tanpa harus, ngebuat mereka ngerasa ngerasa tidak nyaman gitu kan. Dan kita mengerti apa yang dia inginkan gitu kan dari saat saat adanya diskusi itu. Nah, aku ngerasa bahwa hal terpenting itu yang aku pelajari dari kuliah gitu kan, dan akhirnya, jalan juga di bisnis. Waktu bisnis aku mulai punya teman banyak gitu kan untuk datang ke bisnisku, tapi, sampai suatu saat aku sadar bahwa teman itu juga bukan segalanya gitu kan. Sampai stop di sana, mulai mulai teman-teman mulai datang lagi ke bisnis gitu kan, akhirnya sales-nya mulai turun tuh kondisinya. Nah, abis itu, setelah itu aku mulai mulai mikirin gimana caranya marketing, gimana caranya ngelakuin hal-hal lainnya gitu kan. Tapi kalau marketing emang agak susah karena marketing banyakan ngeluarin biaya daripada daripada lainnya gitu kan. Awalnya pasti banyakan biaya tadi. Nah, akhirnya aku bikin setelah aku ngelakuin marketing yang tidak biaya, contohnya kayak aku teleponin semua radio di Jogja waktu itu, pura-puranya mau request lagu, tapi setelah request lagu aku akan nawarin produkku. Itu, marketing yang paling murah yang aku lakuin ya dulu, pulsa sih, aku lakuin di sana gitu. Tapi itu berjalan berjalan juga, cuma aku ngerasa itu nggak terlalu efektif buat aku gitu kan, karena ya marketnya market radio aja gitu kan, yang jalan-jalan yang dia mengonsumsinya malam hari, kalau di sore hari itu berarti biasanya rata-rata dia ya kalau udah balik kosan atau di mobil, nah di mobil juga belum tentu akan mau mampir ke warungku waktu itu. Akhirnya aku starting untuk bikin komunitas. Komunitas pertamaku adalah namanya Pengusaha Kuliner Muda. Itu aku bikin komunitas karena aku rasa bahwa aku udah mentok untuk jualan sendirian. Jadi aku bikin komunitas tujuannya untuk aku mendapatkan insight banyak dan aku akan membuat komunitas itu jadi satu ladang bisnis. Aku pengennya jadi catering, aku ngerasa kalau aku nggak bisa jualan sendirian, mungkin aku bisa jualan bareng-bareng. Mungkin konsep itu adalah konsep marketplace kali ya, tapi itu konvensional yang dilakuin itu. Aku datang sana, aku bikin komunitas di mana semua brandnya harus berbeda, tujuannya kita akan jadi cateringnya pernikahan dan lain-lain waktu itu. Kita pengen kalau selama ini ada catering catering A gitu kan, itu kan semua brand makanan dari dia gitu. Nah, tapi kalau seumpama yang dulu saya harapin adalah bikin komunitas adalah gimana kalau catering itu catering komunitas di mana brand-nya macam-macam, jadi orang kalau mau nikahan, mau ada event gitu kan, pakai catering itu brand-nya macam-macam langsung gitu kan. Selain secara promosi dapat gitu kan, secara sales juga dapat gitu kan. Cuma, once itu jalan gitu kan, pengusaha kuliner muda, kita nggak bisa ngebendung. Ternyata waktu itu, di Jogja juga butuh wadah komunitas seperti itu yang isinya anak muda. Ada beberapa komunitas tapi itu, generasinya antara bawah sama generasi atas tuh, gap-nya terlalu tinggi gitu. Jadi akhirnya yang muda nggak berani untuk ngomong nyantai segala macam, tanya-tanya. Akhirnya itu jadi salah satu wadah yang cukup enak banget untuk di Jogja untuk bisnis kuliner waktu itu. Akhirnya waktu itu kita nggak bisa ngebendung banyak banyak brand yang join di sana yang brand-nya sama. Karena brand-nya sama satu sama lain, akhirnya beberapa yang sama, akhirnya nggak bisa dipilih lah antara kalau kita mau jualan, catering, yang mana yang akan dipilih ya, karena ini brand-nya sama-sama, entar akhirnya ada timbul kecemburuan satu sama lain gitu, Mbak. Tapi kenapa itu akhirnya juga kita nggak paksain, karena ternyata saat kita, di komunitas, ilmu yang diserap itu banyak banget gitu kan.
karena sadar bahwa semua orang nggak ada yang bisa jago di semuanya gitu kan, nggak ada yang jadi Superman di semua hal gitu kan. Karena selalu ada orang yang akan jago di marketing, di operation, di supply, di finance segala macam. Itu pasti ada orang yang lebih jago daripada kita gitu kan. Sejago-jagonya pikiran kita, orang lain pasti ada yang lebih jago. Nah, di case itu, aku sadar banget dan di situ aku benar-benar dapat kayak tamparan untuk pembelajaran gitu kan, karena semua orang nge-share ilmunya mereka masing-masing dan for free waktu untuk komunitas itu. Ya akhirnya di situ dapat ilmu macam-macam ya, terutama dari marketing, dari caranya manage karyawan, caranya gimana kita bisa ngurangin pengeluaran dari kitchen segala macam. Nah, sampai sekarang teman-temanku yang masih masih banyak circle pertamaku yang dari pengusaha kuliner muda itu. Eee, ya teman-temanku, untungnya teman-teman di circle itu kan circle memang ngaruh banget ya sama sama kita untuk menjalani bisnis ataupun apapun itu. Kebetulan di circle-ku itu, orang-orangnya tipikal yang terus terang kayak gimana, makananmu nggak enak Dar," gitu kan, "kamu ngapain jualan kalau makananmu nggak enak?" Saat aku mulai untung dan aku beli HP aja aku dimarahin sama temen, "Der kamu ngapain? Emang kamu udah pantas untuk beli HP baru?" Gitu kan. "Kamu uangmu mesti berapa?" Gitu kan. Kalau uangmu belum banyak ngapain kamu beli HP?" Gitu. Terus, "Kamu bisa gunain itu cuma 5% dan bisnismu juga masih kecil gitu, kamu belum sebesar orang-orang lain, kenapa kamu udah ngelakuin nyari kenikmatan dari uangmu itu?" Gitu kan. Di tempatku bener-bener karena sana circle kita sangat jujur gitu kan, kita bener-bener kalau ngomong gitu emang terus terang banget kayak, "Aneh bisnismu aneh, ini nggak akan jalan," gitu kan. "Ini susah, nggak mungkin kamu mau bunuh diri apa gimana," gitu kan. Itu kata-kata yang kita sangat-sangat gamblang untuk kita obrolin di komunitas itu gitu kan. Tapi benar, dulu waktu itu Instagram-nya warungku Kampung Arab itu nggak sebanyak follower-ku sendiri gitu kan. Waktu itu, aku nggak boleh ngomong di komunitas sampai follower-ku sampai 3.000. Kalau sebelum di bawah 3.000 aku nggak boleh ngomong karena semua omonganku adalah nggak valid katanya. Tapi aku diajarin bahwa, "Dar, kamu tuh harus tahu pentingnya Instagram di kala itu 2013 ya 2013 ya, 2014, 2014 ya lupa, 2014. Kamu kamu harus tahu pentingnya Instagram itu kala itu ya, karena algoritma Instagram masih sangat enak gitu ya. Kita bisa rajin post dan kita selalu ke-up di explore dan segala macam. Akhirnya aku dikasih tahu, "Dan kamu harus tahu pentingnya ini Instagram, karena sales itu sekarang datangnya dari Instagram. Kalau kamu nggak mau niat untuk ngejalanin ini, kamu nggak usah temenan sama kita, karena kita follower-nya lebih besar daripada kamu." Nah, aku dibuatin kayak gitu, tapi akhirnya ya mau nggak mau aku akan jalanin itu karena aku dibully, aku harus bisa nih gitu kan. Ya dia ngebully tapi ngasih jawaban juga ya, itu sebenarnya nggak ngebully juga sih, cuma nyadarin sebenarnya dengan cara yang tepat. Akhirnya ya udah, gara-gara itu follower Instagram-nya berubah banget, naik banget terus dan sales-nya juga akhirnya bagus banget. Ya di situ aku ngerasa kayak, oh ternyata sepenting ini ya komunitas ya, karena kita pun butuh ilmu yang selalu kita serap kapan aja gitu. Karena kan namanya bisnis ya nggak mungkin kita stop untuk belajar ya, pasti selalu harus belajar di situ. Nah, kalau kalian tahu salah satu dari circle-ku itu juga akhirnya pengusaha kuliner muda itu vakum lama gitu kan, dan akhirnya aku buat lagi namanya Pengusaha Kreatif Jogja. Karena orang-orang pengusaha kuliner dulu itu banyak yang akhirnya dari bisnis kuliner ganti ke bisnis lainnya. Tapi karena kegap namanya dengan kuliner, akhirnya agak susah untuk bisa join terus di sana gitu kan. Akhirnya digantilah namanya jadinya Pengusaha Kreatif Jogja yang akhirnya luas banget, bebas banget, komunitas brand-nya apa aja, dia mau mau dia punya bisnis atau dia supplier atau dia jadi media placement-nya kayak kayak apa namanya, influencer dan lain-lain atau videographer bisa join semuanya di sana. Tujuannya semua informasi itu bisa diserap, bisa dapat informasi dari hulu ke hilir, bisa dapat koneksi dari hulu ke hilir, itu yang dijalanin sekarang gitu kan. Nah, kalau, boleh cerita dikit, salah satu orang awal dari pengusaha kuliner muda itu sekarang juga jualan, fashion. Dan ini lumayan terkenal di Aceh setahuku ya, karena, dia salah satu pengiriman terbesarnya di Aceh, namanya Wearing Kelambi kalau perempuan tahu gitu kan. Wearing Kelambi, ya salah satu temanku yang paling sukses sekarang gitu kan. Itu dulu juga sama, jualannya kuliner, kita jualannya sama-sama dari tenda gitu kan. Itu mirip gitu, cuma dia switch waktu itu bisnisnya jadi fashion bareng sama istrinya sejak dia menikah gitu kan. Terus dia jalan dan itu besar banget sekarang kalau kalau mungkin mau dicek IG-nya namanya Wearing Kelambi. Ya di situ. Nah, lanjut tadi ke pengusaha kreatif Jogja. Nah, dari pengusaha kreatif Jogja muncullah kolaborasi macam-macam di sana. Nah, seiring berjalannya PKJ itu tadi, aku mulai bisnis selanjutnya. Itu namanya Kampung Jawa waktu itu. Setelah Kampung Arab aku jalan, aku bikin juga namanya Kampung Jawa.
Bikin Kampung Jawa juga sama, aku nggak pernah niat banget untuk satu bisnis, nggak pernah bikin canvassing dulu segala macam. Aku bikin Kampung Jawa itu karena alasan tertentu, karena aku niatnya mau bikin cabang Kampung Arab, tapi karena itu ada ada salah satu dua alasan dengan keluarga yang akhirnya aku harus bikin Kampung Jawa di tempat yang nganggur itu kan karena tempatnya orang tua yang dia sewa tapi nggak jadi dipakai, akhirnya mau dijual lagi nggak ada, mau disewain kembali itu nggak ada harganya, turun banget, sedangkan cash dibutuhkan, akhirnya aku pindahin ke sana gitu kan. Aku akhirnya nyari tempat itu, apa yang bisa aku lakuin di sana, ya udah aku nyoba itu Kampung Jawa namanya. Kampung Jawa sama sekali aku cuma buat awal itu bener-bener aku buat ego sendiri, waktu itu aku buat dengan estetik, aku waktu itu pengennya gitu, karena waktu itu aku udah mulai punya uang dari Kampung Arab, udah punya tabungan di sana. Ya udah aku jalanin Kampung Jawa, itu ilmu yang salah satu pembelajaran terbesarku juga dari Kampung Jawa gitu kan. Karena aku jalanin, aku blast semua marketing, aku jalanin semua gitu kan. Aku punya uang, aku bener-bener aku habisin uang itu sampai nol untuk aku memulai Kampung Jawa. Aku punya mobil, aku gadein, kamera, HP, semua aku jual juga. Udah kayak nol beneran, nggak ada lagi gitu. Karena aku pengen totalitas saat aku memulai bisnis itu gitu kan. Ya benar, saat aku sadar bahwa saat totalitas ya kita yang kita dapetin juga bisa lebih besar dari itu gitu kan. Akhirnya Kampung Jawa dengan total modal aku habis hampir 750 juta, itu aku balik modal di 3 bulan. Itu salah satu bisnis tercepatku saat aku memulai bisnis gitu ya. 3 bulan, dan apa namanya, dan itu cepat banget balik modal, tapi itu turunnya yang paling cepat. Jadi untungnya balik modal, kalau balik modal aku udah nggak ngerti lagi harus gimana gitu kan. Nah, tapi turunnya tercepat. Nah, setelah 6 bulan, setelah 7 bulan trennya udah mulai turun gitu kan. Di situ aku sadar bahwa cara marketing pun itu harus ada batasannya gitu kan. Kita bisa nge-blast ke semua orang informasi tentang bisnis baru kita atau promo kita gitu kan. Tapi yang kita nggak sadarin adalah bahasa komunikasi dari setiap yang kita keluarkan dalam bahasa marketing itu akan ngaruh ke segmentasi siapa target market kita gitu. Waktu itu aku blast ke semuanya, A, B, C, D, semuanya aku akan blast karena aku butuh informasi sebesar-besarnya biar orang tahu gitu. Nah, saat orang datang ke tempatku waktu itu, karena aku nggak filterin siapa aja ke orang yang bakal bisa datang ke sana gitu kan. Bahasa komunikasi apa yang bisa ngebuat orang segmen tertentu yang datang ke tempatku gitu. Akhirnya semua karena itu datang semuanya gitu kan. Akhirnya di bulan ketiga, bulan keempat di Google Review udah mulai muncul gitu. Wah ini tempatnya bagus tapi makanannya mahal, makanannya menjebak nih harganya gini segala macam gitu kan. Walaupun target marketku adalah target market B waktu itu ya, karena aku memulai nyoba karena aku berinvestasi lumayan besar di situ, aku pengennya memang marketnya market B karena aku niatin banget untuk tempatnya pada awalnya gitu kan. Ya udah akhirnya dari review itu turun banget, dari rating 4 komaan jadi turunnya jadi 2 koma gitu kan, karena banyak banget orang yang ngerasa terjebak. Jadi kalau boleh tahu, boleh cerita dikit dulu aku bikin namanya all you can eat, tapi sayuran gitu, makan sayuran bebas all you can eat itu 15.000. Ya, untuk di Jogja itu hal yang sangat mahal. Karena di Jogja kita bisa makan nasi sama sayur tuh di uang kayak 3.000, 4.000 tuh bisa didapetin gitu kan. Bahkan beli sayur aja 2.000 bisa, 1.000 juga bisa sih kalau di warung sebelah-sebelah gitu. Nah, aku ngeluarin di nasi all you can eat sayur itu 15.000, yang aku buatin emang durasinya panjang, tapi ternyata emang nggak efektif karena orang cuma makan sekali, habis itu dia cuma nongkrong bentar, habis itu dia cabut juga. Nah, akhirnya dia ngerasa bahwa itu hal yang sangat mahal gitu kan, karena kalau mau ada lauk juga ada extra charge di situ. Nah, aku sadarin bahwa kesalahan terbesarku di sana yang aku nggak sadar di pertengahan jalan itu adalah aku marketinginnya untuk nggak mikirin untuk target market yang pas buat konten marketing yang dikeluarin itu. Ya itu akhirnya nurunin sales di sana. Untungnya aku udah balik modal, udah profit segala macam. Tempat itu udah terbayarkan untuk 10 tahun sewanya. Jadi udah aman untuk kedepannya. Jadi aku rasa bahwa itu juga jadi investasi. Nah, akhirnya waktu itu aku ngajak kolaborasi coffee shop gitu namanya Darat waktu di Jogja karena dia salah satu penjual coffee shop yang harganya lumayan mahal gitu kan. Dia ya itulah pendekar-pendekar gitu kopi, aku nggak gitu ngerti tentang kopi di situ. Ya aku ajak di sana kolaborasi tujuannya adalah positioning market ya kembali gitu kan. Karena dengan harga makanannya dia, minumannya dia, kopinya dia lumayan pricey, akhirnya harga makananku akan terbilang murah oleh konsumen. Nah, itu aku jalanin. Seiring berjalannya waktu, aku mulai bikin kamtif sama nasi kulit ya. Aku bikin kamtif itu tujuannya karena aku pertama megang sosial mediaku sendiri gitu kan. Kampung Jawa, Kampung Arab aku pegang sendiri.
Tadi waktu kamu jawab, kamu harap tetap jalan ya BTW. Terus ya udah, karena aku nambah bisnis lagi, ini bisnis lagi, aku udah bingung nih harus gimana ngelakuin sosial media gitu kan. Karena aku bukan orang komunikasi yang tahu caranya bikin caption yang bagus gitu kan. Waktu itu Instagram terutama ya, mungkin bisa ngepost 100 iya, tapi setelah 100 aku udah nggak tahu lagi kata-kata apa yang bisa aku tulis di sana gitu kan. Akhirnya aku pakai agency waktu itu. Aku pakai agency, aku pakai vendor untuk megang Instagramnya. Sampai di mana aku nambah bisnis lagi dan akhirnya aku sadar ngapain aku bayar orang ya, kenapa nggak aku bayar aku sendiri gitu. Tapi aku nggak bisa. Akhirnya aku ngajak salah satu partner yang dia tahu tentang sosial media, dia dia berpengalaman di sana, aku ajak kolaborasi untuk bikin namanya Kamtif. Nah, Kamtif itu tujuannya pertama kita untuk in-house bisnis kita sendiri, tapi pada akhirnya, karena Kamtif itu ternyata digital itu ternyata luas banget gitu kan, terutama yang ini caranya marketing ya gitu kan, caranya marketing, sosmed, apapun itu digital kita lakuin di sana gitu kan creative agency-nya. Nah, di situ akhirnya kita nggak cuma pasah market kita sendiri gitu kan, tapi market orang-orang lain juga kita coba, grab di situ ya. Ya, fokusnya Kamtif aku baru jalan di tahun kedua atau tahun ketiga ya, itu yang 2017 ya 2019 itu baru mulai serius gitu, karena waktu bikin Kamtif itu juga berbarengan dengan bisnis, nasi kulit. Nah, nasi kulit aku jalan, itu start dari Jogja, waktu itu aku tenda modal 2,5 juta, coba di sana dan ternyata dengan target penjualan 1 juta sehari, tapi ternyata waktu itu kita sampai di 9 juta, 10 juta sehari dalam waktu 4 jam penjualan. Aku rasa bahwa itu salah satu hal yang luar biasa yang kita nggak pernah harapkan dari itu, karena tujuannya bisnis ini adalah cuma bisnis iseng-isengan banget, kita nggak niat apapun itu untuk memulai bisnis nasi kulit gitu kan. Tapi ternyata secara nggak sadar kita kalau di canvassing model kita menyelesaikan satu masalah baru di situ, masalah kulit gitu kan. Dulu orang makan kulit susah, kita dulu nggak sadarin itu gitu kan. Kita nggak ngeliatin bisnis kanvas model untuk mulai bisnis ya. Kita jalanin bisnis dulu baru tahu yang kita lakuin itu kita menyelesaikan bisnis kanvas model. Nah, itu yang kita lihat di sana gitu kan. Eh, apa namanya? Nah, kita bikin waktu itu karena kita mulai waktu itu pertama nasi kulit perkulitan pertama kita jalanin itu dan itu jadi pionir nasi kulit-kulitan di Indonesia. Nah, itu yang ngebuat kita jadi gampang untuk berkembang waktu itu. Karena kita mulai pertama di Jogja, kita langsung bisa bikin 9 outlet waktu itu. Kita masuk ke Jakarta, juga itu hal baru banget karena aku rasa kita punya modal 9 outlet di Jogja bisa membuka bisnis di Jakarta juga dengan gampang gitu. Ternyata waktu masuk Jakarta kita sama aja mulai dari nol. Sama sekali orang nggak tahu juga kita mau punya puluhan outlet di Jogja juga orang Jakarta nggak semuanya tahu gitu kan. Nah, akhirnya kayak karena mulai canvassing dari nol, aku mulai itu dari Pasar Santa, juga sewanya yang paling murah itu 7,5 juta 1 tahun. Itu bahkan lebih murah daripada sewa di Jogja karena itu di pasar kita sewanya. Nah, karena waktu itu aku masuk lihat lagi red card untuk kita mau iklan di endorsement atau segala macam, harganya nauzubillah gitu mahal banget di Jakarta gitu. Sekali posting bisa 8 juta, 10 juta gitu kan. Yang di Jogja cuma ratusan ribu gitu. Bahkan Jakarta kalau kita mau masuk ke dagelan deh juga 35 juta waktu itu gitu kan. Satu postingan gitu. Gila, ini uangnya kita mau juga nggak nyampe ke sana gitu. Akhirnya aku rubah dulu kondisinya, aku rubah dari marketingnya. Dulu akhirnya jalaninnya kita bagi-bagi produk waktu itu, bagi-bagi produk sejumlah 2.000 packs untuk radius 5 kilometer. Kenapa kita ngelakuin itu gitu kan? Kita pengen ngelakuin validasi dulu untuk masuk ke Jakarta. Ini kalau dibilang secara teori ya validasi, tapi kita nggak pernah mikir secara itu pada awalnya gitu kan, karena kita jelas bukan orang-orang yang terlalu pintar untuk teori dan jalan dulu banyak yang nggak nyambung. Nah, ya udah kita lakuin itu. Jadi kita bagi-bagi radius 5 kilometer, kita pilih kantor-kantor yang kita pikir itu bagus gitu. Kita bagiin per kantor itu 20 sampai 30 produk for free gitu kan. Kita kirimin yang kita punya relasi. Kenapa radius 5 kilometer dipakai berlaku untuk ojek online? Itu paling optimalnya maksimal di 5 kilometer. Makanya kita masih maksimalin di 5 kilometer itu. Yang kedua, kantor gitu kan. Kalau mikirin kantor-kantor yang bonafit itu aku pikir itu sebagai micro influencer gitu kan. Karena kita sadar bahwa saat kita lulus kuliah, salah satu teman kita kerja kayak di Traveloka, di Gojek, di startup ya kondisi kalau pas sekarang kan startup, kalau dulu kan mungkin mining company gitu kan. Nah, kalau di startup atau di kantor-kantor yang lumayan gitu kan, dia berapapun follower mereka, 1.000, 800, 500 ataupun cuma 300, tapi saat dia ngepost sesuatu nilai trust-nya lebih tinggi karena dia akan dipandang oleh teman-temannya.
Itu yang aku lihat waktu itu gitu kan. Aku coba ngelakuin itu bagi-bagi di sana for free. Kalau kalian aku nggak minta mereka untuk story, aku nggak minta mereka untuk ngeposting apapun. Aku pengen mereka juga nyobain produkku aja. Kalau mereka suka, maka masih mereka akan story itu sendiri gitu kan. Nah, yang kedua, saat produk dikasih free gitu kan, saat kita bagi-bagi produk itu, kita mengurangi ekspektasi dari seorang pembeli konsumen. Karena saat kita mau diskon, kita mau harga normal atau kita mau itu tergantung untuk ekspektasi dari konsumen. Pertama, orang itu akan membayangkan dulu. Aku ada brand baru nih, aku akan membayangkan dia keluarin harga 20.000, tandanya dia punya ekspektasi untuk 20.000 value tersebut gitu kan. Kita belum tahu 20.000 itu akan sama nggak value-nya antara kita sebagai brand dan konsumen. Apakah sama saat kita ngeluarin itu? Kalau value-nya itu sama, dia akan beli cuma sekali 2 kali. Tapi kalau value-nya itu ternyata di atas itu, dia akan repeat order di sana gitu kan. Akhirnya aku pengen nurunin value pertama, ekspektasi orang pengen naikin value dengan menurunkan ekspektasi orang waktu pertama kali dia nyoba. Ya udah aku bagiin for free saat dia nyoba dan sesuai dengan ekspektasinya dia, dengan value itu naik bahwa mereka, oh ternyata ini makanan enak ya, tanpa harus membayar apapun untuk mencoba itu kan. Akhirnya mereka dengan rela untuk nge-post story gitu kan. Waktu itu kita jalanin di bulan kedua, ketiga waktu masuk Jakarta, dan mereka ternyata waktu itu kita bagiin selama 2 minggu itu story lumayan banyak yang masuk ke kita, dan tanpa tanpa disengaja akhirnya konten itu lumayan viral, di mana food blogger Jakarta itu pada datang sendiri tanpa kita bayar, yang harusnya mungkin cost budgeting itu mungkin kalau kita total waktu itu mungkin kisaran bisa sampai 100 juta. Itu kita datang for free gitu. Bahkan event dagelan itu juga ngepost for free buat kita, karena mereka ngerasa bahwa itu produk yang menjawab solusi waktu itu. Ya alhamdulillah dari kita orang beli satu Jakarta, habis itu kita langsung viral dan kita antriannya panjang banget di Pasar Santa, di mana itu outlet yang waktu event di pasar ya, itu orang-orang dulu selalu nanyain, "Mas, ini kapan mau direnovasi tempatnya?" Gitu. Kalau kalian pernah lihat tempat itu mungkin di YouTube ada, di Pasar Santa itu video-videonya tempat lokasi itu, orang selalu nanya, "Mas, ini kapan direnovasi?" Gitu kan. Padahal itu udah selesai direnovasi. Karena saking jeleknya tempat kita gitu kan, karena meja, spanduk, udah nggak perlu apa-apa lagi gitu kan. Yang lainnya kan dipakai dicat belakangnya atau dikasih keramik atau di model-model gitu. Kita enggak gitu. Karena kita sebenarnya sadar juga, kita jualannya tuh online gitu kan. Ngapain kita harus sebagus itu untuk kita jualan online? Ya perlu sih bagus, cuma kalau kita mikirin tentang budget, ya orang tujuan kita online, apa sih tujuan kita? Ya kita selesaiin tujuannya online gitu kan. Daripada budget itu buat tempat, mending aku buat iklan, buat bagi-bagi. Gimana cara orang tahu bahwa ada suatu brand di dalam pasar tersebut gitu kan. Tanpa mereka harus datang ke sana. Kalau mereka datang ke sana panas dan segala macam, orang-orang pasti akan juga ribet ya di situ. Nah, itu yang kita lakuin di sana, dan alhamdulillah kita viral di sana. Nah, dari viral di sana akhirnya kita bukan on store semua ya, kita juga jualan franchise pada akhirnya gitu. Kenapa kita franchise? Karena jelas kita nggak punya uang untuk punya cabang baru gitu kan. Bikin cabang baru di Jakarta itu mahal banget, lumayan, sangat mahal lah, bukan lumayan lagi, udah sangat mahal banget. Ya kita mau nggak mau dengan cara franchise yang kita lakuin waktu memulai bisnis itu gitu kan. Nah, akhirnya memulai franchise juga angkanya berubah dari harga yang dari franchise 45 juta, 120, dan sekarang di 150 juta per outletnya. Kenapa kita memilih angka tersebut? Itu juga ada alasannya. Bahwa semakin tinggi angkanya, itu akan ngaruh sama siapa orang yang mau invest di sana. Nah, saat orang mau invest di sana gitu kan dengan angka 100 atau 150 atau 200 juta, itu akan ngaruh juga gitu kan. Bagaimana segmentasi orang yang memiliki uang itu, bagaimana caranya, bagaimana mindset dia tentang suatu bisnis gitu kan. Karena semakin besar dia mengeluarkan uang di sana, karena dia semakin sadar resikonya di sana gitu kan. Dan biasanya mereka udah tahu tentang gimana kelola suatu bisnis gitu kan. Itu yang aku sadarin di sana gitu kan. Aku ada dulu waktu memulai dengan mitra dengan 45 juta, terus 120, dan sekarang aku 150. eee itu akan ngaruh banget dengan siapa siapa yang kita kerjasama, karena bisnis franchise juga kita manage people gitu kan. Ada banyak orang di dalam satu company itu yang bakal hubungan sama kita terus, itu kita yang akan atur di situ. Nah, kenapa juga 150? Karena kita ngerasa worth untuk di angka seperti itu gitu kan. Kita pengen ketemu orang-orang yang sesuai untuk kita ajak kolaborasi besar bersama gitu kan. Bukan saat benar waktu itu kita mulai bisnis waktu viral Jakarta, penawaran franchise itu banyak banget. Kita belum pernah nawarin franchise satupun sampai sekarang ini, gitu kan. Kalau mungkin total orang permintaan franchise email yang masuk ke email itu mungkin sampai sekarang mungkin 2.000 lebih. Tapi itu yang aku pilah di sana. Jadi kalau ada mau franchise, aku pengen ketemu sama orangnya. Aku selalu menawarkan harga franchise brand lain yang harganya lebih murah gitu kan. Sejenis kulit lain misalnya, dia nanya, "Kenapa harganya mahal, Mas? Monggo, ini ada brand lain harganya lebih murah dan segala macam, monggo silahkan," gitu.
Uh, yang kedua aku akan tanyain udah pernah nyoba produknya apa belum. Karena once dia beli karena financial projection, mereka akan selalu stick untuk financial projection. Mereka nggak suka sama produknya bisa juga gitu kan. Tapi kalau dia suka sama produknya, dia dan suka akhirnya ngelihat financial projection, tandanya dia suka sama brandnya. Kalau suka sama brandnya, dia akan menjaga brand itu untuk jangka panjang gitu kan. Gimana caranya? Karena dia udah suka sama brandnya. Kalau dia cuma financial projection, ya udah dia akan lihat semata-mata untuk financial projection, brand, produk, QC akan nggak terlalu meter di sana gitu kan. Itu yang kita jalanin. Ya akhirnya partner-partner yang masuk, aku rasa itu sangat-sangat bagus sekarang gitu kan. VP Gojek itu ada beberapa yang join sama kita gitu kan. Mana Gojek, Crazy Rich ternyata lumayan banyak yang ada di Indonesia yang kita tahu bahwa kita bisa hilang kapan aja sama mereka gitu kan. Pejabat, kementerian itu banyak juga yang join sama kita di situ. Pebisnis juga ada gitu kan. Akhirnya jaringan kita di sana dari kita sama lain, akhirnya kita bisa sharing informasi di sana, yang terutama karena kita juga banyak dari Grab juga yang join di Nasi Kulit yang jadi mitra kita. Mereka bisa buka data sales, mereka bisa tahu mana brand yang potensial untuk dipakai, kita jalanin. Ya di informasinya ya sekarang Nasi Kulit sampai sekarang kita sekarang di 56 hari kemarin kita opening, harusnya juga opening hari kedua sih. Itu di Tamrin, kita ada di Jawa, ada di beberapa kota, ada di Bali, ada di Kalimantan, sama di Makassar gitu kan. Yang kita belum masuk adalah Sumatera. Karena ini bulan depan kita open di Batam. Tapi kenapa waktu itu tahun lalu aku pernah datang ke Medan gitu kan. Ke Medan datang mau mau lihat lokasi, mau survei lokasi untuk bikin nasi kulit di sana. Pertama aku coba waktu itu tuh bakmi Agam namanya, lupa nggak salah, Burjo Agam gitu kan. Di sana katanya terkenal ada burjo makanan. Burjo itu warmindo ya di Jogja, terkenal banget namanya burjo waktu itu gitu kan. Sekarang udah jadi warmindo, warung Indomie. Nah waktu nyobain di sana, waktu itu sadar kaget dulu, buset, ini Indomie aja rasanya lebih enak jauh daripada makanan di sana gitu. Terus nyobain warung-warung di pinggiran sama rumah makan, ya aku sadar bahwa jauh lah ternyata Sumatera ini makanannya semuanya enak gitu kan. Dari paling paling jualan paling kelontong sampai paling yang bagus rasanya enak semua gitu kan. Di situ nyaliku langsung kendor gitu kan bahwa wah apakah aku bisa jualan di sini waktu itu. Terus aku pulang lagi karena aku nggak tahan karena rasanya di sana semuanya enak gitu kan. Aku yang heran adalah kenapa orang-orang Sumatera nggak semua makanan itu dibawa ke Jawa. Kan kalau dibawa ke Jawa kan enak banget itu. Secara produk dia udah nggak usah mikir gitu kan. Tinggal mikir caranya marketing, how to deliver ke konsumen gitu doang. Sisanya mah udah enak banget. Kalau kayak kayak ngerasa tuh kayak di sana di Sumatera tuh kayak dikasih dikasih wadah ini loh, kalian punya makanan enak, silahkan datang ke sini. Cuma mereka belum semuanya aja yang sadar buat datang ke Jawa untuk jualan itu gitu kan. Yang itu yang aku sayangkan sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah, aku ngurang-ngurangin saingan di Jawa sih, jadi lebih enak gitu kan. Sedikit informasi gini kan, kalau di industri F&B, kemarin kan lagi ramai Clubhouse gitu kan, berapa lama yang lalu gitu kan, di seminggu awal aku full banget untuk di Clubhouse, pagi sampai malam aku jalanin itu di sana, karena apa? Karena itu jaringan, aku dapat jaringan besar banget di sana juga, yang aku butuh informasi adalah aku orang Jogja, dan aku stay banyakan di Jogja waktu itu, dan Jakarta juga baru-baru ini gitu kan. Nah, banyak informasi yang hilang, bukan hilang sih, bahwa banyak informasi yang akan ada di kalangan tertentu yang nggak bisa ke-share ke semua orang gitu kan. Nah, itu kunci Jakarta sebenarnya aku rasa bahwa nggak semuanya itu bakal masuk ke daerah-daerah, ke Jogja juga gitu kan. Informasi tentang adanya sesuatu hal yang bisa ngebantu kita gitu kan. Kalau di industri kuliner di 2021 venture capital datang dengan angka 500 juta dolar gitu kan, dan itu angkanya berapa triliun jumlahnya aku juga nggak tahu gitu, menghitung susah di kalkulator nggak nyampe gitu. Nah, karena sekarang tuh orang-orang udah mulai sadar tentang venture capital yang ya sama kayak Gojek, Grab segala macam semua kan pakai venture capital di sana gitu kan. Dan sekarang udah masuk ke kuliner, ya udah dari tahun lalu contohnya kayak Kopi Kenangan dari injek dari 120 340 M dan terakhir 1,2 triliun. Itu aku rasa itu meter buat bisnis. Kenapa? Karena saat misal Kopi Kenangan, aku jualan kopi nih, ternyata Kopi Kenangan dapat funding segitu, gerakan kita akan terbatas gitu kan. Gerakan kita akan sangat-sangat terbatas di dunia kayak gini ya. Karena dia bisa bakar uang kapan aja, sejumlah apapun, dia bikin outlet sebanyak apapun, dia pengen menanamkan bahwa top of mind yang dipikir dia adalah produk dia. Itu menurutku serem banget untuk suatu aku bisnis yang nggak punya capital sebesar itu gitu kan. Kecuali kita punya waktu sekarang sebelum kita ada orang-orang pakai venture capital atau kerjasama seperti apa, kita harus bikin bisnis kita benar-benar fit juga,
fit, kondisi apapun kita bisa fit, yang itu akan sangat-sangat berat, tapi ya extra mile pasti bisa juga gitu kan. Tapi yang aku sadarin bahwa, ternyata banyak banget informasi yang kita nggak gali gitu kan di Jakarta gitu kan, jaringan-jaringan di Jakarta. Kayak aku terlalu malas untuk belajar lagi selama ini gitu kan, aku merasa terlalu malas untuk cuma mendapatkan informasi dari Jogja gitu kan. Aku rasa, banyak banget informasi dari mungkin bisa kita pakai gitu kan. Termasuk kalau aku ngerasa bahwa kunci untuk tentang potensi bisnis adalah tetap kunci tentang keuangan dan segala macam itu di Jakarta, tapi potensi bisnis bisa secara nasional, bisa dari mana-mana gitu kan. Itu yang aku rasain sih sekarang itu. Ya aku terlalu banyak, kayaknya udah waktunya tuh habis ya kayaknya. Mas Ismi, sorry terlalu lama. Monggo silakan aku kembalikan. Ya, makasih Mas Hedar. Sebenarnya masih asik tadi ya pembincangannya kalau dilanjutkan. Nah, tapi untuk teman-teman, jadi untuk pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komentar karena setelah pemaparan dari Mas Budi, pertanyaan akan langsung kita pertanyakan ke pemateri. Dan juga tadi memang sangat menarik dari Mas Hedar ya, Kampung Arab, Kampung Jawa, kami tunggu Kampung Sumateranya Mas. Ya, baik. Ya baik, selanjutnya teman-teman ada pemateri kita yang kedua, yaitu ada Mas Anur Budi Utama. Nah, jadi kita sapa dulu Mas Budinya. Assalamualaikum Mas Budi. Ya, waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Alhamdulillah. Nah, baik Mas, sebelum Mas mulai berbicara, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas terlebih dahulu kepada teman-teman. Oke. Ya, teman-teman, Mas Budi ini juga merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Teknik Industri. Dan juga banyak sekali melakukan kegiatan sosial ya, baik dari Young Entrepreneur Academy dan juga ada Indonesia Business Forum, bahkan juga ada pengembangan wawasan keilmuan, serta pendiri dan ketua pertama organisasi mahasiswa Engineering Entrepreneurship Center BSOFT. Oh, jatuh nih. Oke, lanjut. Dan juga Mas Budi sendiri memiliki memiliki prestasi yang cukup membuat saya insecure. Yang pertama yaitu juara 1 nasional bidang perdagangan dan jasa, yaitu kategori mahasiswa, wirausaha, oleh lagi juara 2 nasionalnya pada tahun 2013, serta mahasiswa teladan Universitas Gadjah Mada. Ya, untuk teman-teman yang mau tepuk tangan online silahkan ya. Baik. Dan juga Mas Budi memiliki pengalaman yaitu sebagai komisioner pada PT Yugo Internasional pada tahun 2018 dan juga strategic partner pada PT Karya Indonesia nih kan Karya Indonesia pada tahun 2010 serta bisnis konsultan di Kejora Intelligentsia tahun 2020, Ketua Umum Nasional Forum Kewirausaha Pemuda pada tahun 2017 dan juga CEO pada PT Diera Mutiara Internasional 2017 hingga sekarang, juga CEO pada PT Autoimmune Care Indonesia 2017 hingga sekarang, dan juga CEO penerbit Deep Publish 2010 hingga sekarang. Jadi memang sudah 11 tahun, hampir lebih mungkin Mas ya, menggeluti performance management dan juga sistem penilaian kinerja dengan nama Blue Ocean pada 2016, dan juga performance management system pada tahun 2014. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran, bisa langsung cek lagi biodata beliau, memang banyak sekali. Dan mungkin Mas Budi langsung saja pemaparannya dan juga ceritanya serta sharingnya untuk teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Halo, Hedar. Apa kabar? Halo Mas Ismi. Budi. Ya, Mas Ismi. Apa kabar Mas Ismi? Oke lah. Nah, jadi gini teman-teman. Saya pertama appreciate banget dan merasa happy ya, senang banget mendengar cerita dari Hedar, dari kawan saya. Dan ini memvalidasi sih sebenarnya, lebih meyakinkan diri saya bahwa teman-teman saya di kampus ya, itu emang semuanya hebat. Semua.
nggak ada satupun yang nggak hebat, termasuk Mas Hedar, Mas Ismi, dan teman-teman yang lain. Itu memvalidasi dan membuat diri saya pribadi merasa bangga lah gitu, merasa bangga menjadi bagian dari mereka gitu, bagian dari pertemanan mereka semua. Oke, di sini saya mau ceritain tentang saya ya. Tadi Mas Hedar udah cerita banyak, sekarang tentang saya pribadi. Jadi waktu semester 3, waktu kuliah semester 3, bapak saya itu bapak tiri ya, bapak tiri saya itu caleg jadi DPR RI, semua duit itu dipakai buat caleg dan akhirnya gagal. Dan pada saat gagal, keluarga saya harus menanggung utang 4 miliar. Nah, karena the power of kepepet lah ya, karena kepepet, "Aduh gimana nih? Biasanya dikirimin duit orang tua," gitu. Biasanya ya biasa aja kayak mahasiswa-mahasiswa biasa gitu kan, disediain sarana prasarana orang tua, kendaraan. Nah, harus mandiri dadakan. Nah, gara-gara kepepet itulah awalnya saya beli mesin fotokopi. Kenapa sih beli mesin fotokopi? Karena yang di depan mata yang saya pikirin, bisnis apa ya yang kira-kira nggak mengganggu nggak mengganggu kuliah, bisa sambil jalan tapi dapat duit. Pas saya, perhatiin temen-temen gitu kan kebutuhannya, kebutuhan makan, kebutuhan nongkrong, kebutuhan fotokopi. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan itu, yang paling memungkinkan bisa saya jalanin itu fotokopi, karena saya nggak bisa kuliner kayak Mas Hedar gitu kan. Terus kalau nongkrong-nongkrong juga, saya mukanya aja muka serem gitu, kalau Mas Hedar kan friendly banget mukanya. Kalau muka saya muka sangar lah gitu kan, jadi kayaknya nggak cocok juga kalau, kalau ketemu banyak orang. Akhirnya, ya udah saya buka fotokopian. Nah, terus sambil jalan kepepet, saya mikir juga kan, karena kan setiap orang punya kepribadian yang beda-beda ya, kayak misal Mas Hedar itu, humble, gampang akrab dengan orang, tapi ada juga kan kepribadian orang yang tertutup atau yang introvert, susah ngomong duluan. Nah, saya kan termasuk yang agak-agak introvert ya. Nah, salah satu kelemahan orang introvert kan suka malu kalau dagang, ya kan, kalau nawarin barang kan suka malu gitu, antara malu dan gengsi lah gitu. Nah, tapi saya butuh uang. Waktu semester 3 saya butuh uang, akhirnya saya mikir, yang punya nasib saya yang butuh duit siapa ya? Oh, ternyata ada teman-teman yang dapat beasiswa-beasiswa bidik misi, beasiswa-beasiswa yang lain-lain itulah yang mohon maaf, yang kurang mampu gitu, tapi bisa masuk ke UGM gitu. Ya itu saya datengin satu-satu. Kamu mau nggak? Kamu butuh duit kan? Nah, aku juga lagi butuh duit nih, kita bareng-bareng yuk usaha. Usaha apa? Fotokopian. Jadi nanti kamu yang ngumpulin fotokopi di kelas, kamu yang nawar-nawarin ke teman-teman, nanti kalau udah dikumpul, dikoordinir, fotokopiannya ke aku semua. Akhirnya mau, 1, 2, 3, 4, 5, itu ada teman-teman di Fakultas Teknik, itu mau. Ya udahlah, akhirnya jalan. Jadi dari satu mesin fotokopi, itu ya bisa dapat omset lah ya, dapat omset untuk nutup pengeluaran bulanan tuh, baik pengeluaran bulanan saya sendiri ataupun teman-teman yang mau ngebantuin, itu bisa gitu untuk nutup. Awalnya dari situ fotokopian. Terus setelah fotokopian jalan semester 3 itu, jalan 6 bulan, aku mikir, kalau misal aku udah lulus, nanti yang megang fotokopi siapa ya? Soalnya kan ini pasti bukan distributor siapa ya, agen-agen sales-nya juga bakalan lulus kan. Berarti nggak sustain fotokopian. Kalau misal buka toko pinggir jalan, pertama di Jogja itu banyak banget fotokopian jejer-jejer. Mahal lah gitu, biaya sewanya juga mahal, aku nggak ada duit waktu itu, dan aku nggak ada optimisme jangka panjang kalau fotokopi. Akhirnya tak pikir lagi, apa ya kira-kira yang dibutuhin tapi belum ada yang nyediain. Oh, ternyata buku kuliah. Nah, akhirnya aku bikinlah penerbit buku kuliah. Awalnya aku ngobrol sama ibuku kan dosen juga di Cirebon ya. Bu, kalau bikin usaha buku kuliah gimana? Oh, boleh boleh, nanti ibu bantuin deh cariin teman-teman ibu untuk nerbitin di kamu. Akhirnya ya gayung bersambut. Jadi awalnya aku bikin penerbit buku, khusus buku kuliah, dan ibuku itu eh, pemasaran gitu kan, nawarin ke teman-teman dosennya, awalnya gitu. Tapi kalau sekarang sih alhamdulillah udah bisa mandiri ya, udah bisa mandiri sendiri tanpa dibantu. Nah,
kayak gitu, penerbit buku kuliah. Nah, sambil jalan, waktu semester berapa ya, semester 4 atau 5 lah, itu udah jalan setahun karena rumahku juga di Jogja itu dibeliin rumah ya sama orang tua, itu eh, gede rumahnya, ada kamar 7 atau 6 gitu, yang aku pakai satu, dan malam itu aku diganggu sama jin gitu kan, tiba-tiba ada terus ada langit, ada suara kan, eh, aku butuh temen nih, di rumah ini aku butuh temen. Nah, aku bikin kos-kosan, di kos-kosin, terus aku rasa, oh enak, kayaknya ini deh, baca buku pasif income tuh kayak gini. Jadi duitnya masuk terus, aku nggak usah ngapa-ngapain, dapat duit terus. Kan gitu ya, dulu kan ada yang bilang kalau jadi pengusaha tuh enak, pasif income, bisa jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, tapi pas udah jalan 6 bulan, 8 bulan, 1 tahun, kos-kosan, aku ngerasa duitku segini-gini aja punya kos-kosan. Misal satu kamar 300.000, ada 5 kamar yang dikosin, udah 1,5 juta. Ya per bulan segitu aja nggak bisa nambah kan. Terus aku ngerasa nggak challenging gitu, nggak menantang. Ngapain? Cuma dapat ini doang, terus nggak menantang. Terus pernah ada kasus temen kosan khusus cowok, tapi di dalamnya ada temen cewek gitulah, pacaran gitulah. Terus mesum di dalam kamar. Aku kan sebagai bapak kos merasa berdosa kan. Wah, dosa nih aku nih. Cuma dapat 300.000 doang dari satu kamar, terus di dalamnya dia pacaran gitu. Akhirnya sejak saat itu aku tutup tuh kos-kosan. Nah, terus yang masih jalan apa? Ya tadi, fotokopian masih jalan sama aku kuliah, sama penerbit buku jalan. Nah, terus seiring berjalannya waktu, ada teman-teman juga yang punya usaha itu, kayak snack cemilan gitulah, yang dibungkusin kayak semacam taro, ciki, dan lain-lain. Nah, itu di Bekasi, ngajakin kerjasama, ya udah aku investment di sana, jalan. Bekasi doang sih, Bekasi, Depok doang lah, itu gitu. Dan uangnya juga nggak seberapa, karena kan konsinyasi ya. Jadi Mas Hedar juga konsinyasi, udah pernah pengalaman, itu kan dibayarnya lama gitu. Marginnya juga ya nggak. Nah, ternyata pas saya ketemu itu, waktu itu tuh belum booming ya kayak sekarang. Tapi sekarang udah booming dan udah mature, itu laundry sepatu. Nah, dia ngajakin, "Yuk kita bikin laundry sepatu." Bikin laundry sepatunya atau bikin sabunnya, Mas? Dua-duanya. Kita bikin sabunnya juga, kita bikin laundry sepatunya juga. Oh ya udah, oke. Nah, akhirnya aku masuklah ke situ gitu kan. Kerja di bagian digital marketing, di bagian pemasarannya digital. Tugasku adalah bentuk tim untuk nawar-nawarin produk Kans Care ya. Itu pembersih sepatu, macam-macam tuh, ada buat kulit, buat bludru, buat sneakers dan lain-lain. Nah, itu nawar-nawarin ke pengusaha-pengusaha laundry sepatu di seluruh Indonesia. Sedangkan kalau site-nya sendiri, kalau tokonya sendiri dulu kita, sekarang udah tutup ya, udah tutup karena apa namanya, ya nggak ada duitnya lah kasarannya gitu. Itu di Galleria Mall. Galleria Mall lantai 2 itu ada waktu itu, pernah sekitar 3 tahun 4 tahunan lah jalan. Nah, tapi karena harganya mahal, karena di Jogja kan maunya murah gitu kan, jadi makin lama makin sales-nya turun, tutup. Kita cuma sekarang buka itu di Jakarta, di FX Sudirman. Di FX itu ada, di dekat Celebrity Fitness itu ada gerainya, pembersih sepatu, laundry-nya. Tapi kalau kalau cairannya sih kita udah jualan nasional juga gitu, kalau laundry sepatu premium khususnya. Itu diajakin sama kakak kelas. Nah, tugasku tadi digital marketing-nya, khususnya di sales-nya, sales ke laundry-nya. Nah, terus karena aku nerbitin buku kuliah, kan buku kuliah kan yang beli mahasiswa dan yang nulis dosen ya. Dan dosen itu kan punya banyak penelitian. Ada penelitian yang ada duitnya, ada juga penelitian yang sekedar penelitian doang gitu kan, biar naik pangkat jabatan, dapat hibah pemerintah. Nah, aku telisik satu-satu kan, telisik satu-satu gitu. Oh, ini bisa nih dijadiin bisnis. Oh, ini bisa dijadiin bisnis. Oh, ini bisa dijadiin bisnis. Akhirnya gayung bersambut gitu kan.
cuma cuap-cuap ngomong, terus ada yang bisa bikin obat herbal. Nah, kita bikin tuh tahun 2016, akhir Desember 2016, 2016-an lah, saya lupa awal apa akhir. Itu kita bikin, saya modal dulu tuh 600 juta, itu balik modal nggak secepat Hedar sih. Tadi Hedar bilang 3 bulan balik. Kalau aku tuh 6 bulan balik. Jadi modal 600 juta, terus 6 bulan balik. Nah, tapi bodohnya aku, kan itu obat herbal kan. Nah, aku pikir kan PIRT, halal MUI, terus legalitas perusahaan yang biasa aja itu lengkap, hak logo, merek, dan lain-lain udah lengkap, aku pikir safe, aman. Ternyata kan ada BPOM. Nah, dulu itu aku nggak nyadar kalau BPOM sepenting itu gitu. Akhirnya ya uang dari keuntungan-keuntungan itu ya aku bangun pabrik juga sih. Bangun pabrik juga, beli kebun juga 1 hektar di gunung gitu. Terus dan lain-lain lah mesin-mesin, tapi aku tidak memprioritaskan pemrosesan BPOM itu. Aku memprioritaskannya malah sales dan branding. Akhirnya kan boom, ya intinya tahun 2019 itu digerebek polisi. Pabriknya, tempat produksiku itu di Cirebon digerebek polisi, terus aku harus bayar denda sekian ratus juta, terus ditutup sampai sekarang. Nah, aku bilang ke Pak Polisi kan, Pak, ini ditutup tuh beneran tutup bubar atau gimana, Pak? Oh enggak, Mas, jangan dibubarin, tapi ya Mas nggak boleh dagang sampai izin edar keluar. Ya udah, jadi dari tahun 2019 di obat herbal itu, aku sampai sekarang masih bakar duit gitu, udah keluar 2,5 miliar, nggak usah 2,3 miliar lah, aku udah keluar duit bakar terus untuk proses BPOM gitu, kayak gitu tuh. Nah, paralel sambil jalan aku juga bikin skincare yang dari dosen juga sama, tapi dosen yang berbeda ya. Itu dari dosen juga aku bakar duit juga tuh, udah sempat dagang rame, terus gara-gara yang perusahaan obatnya itu ditutup sama polisi, aku takut kan perusahaan skincare-nya ikut digerebek juga, jangan-jangan nih nanti di Jogja nih. Akhirnya ya sampai sekarang bakar uang juga gitu, bakar uang untuk proses BPOM, ya nggak nyampe 1 M-an lah, masih 500, 300, 500-an juta lah. Aku bakar uang tuh untuk memproses BPOM skincare. Jadi posisiku sekarang lagi benar-benar penerbit depublish, penerbit buku kuliahku itu benar-benar jadi backbone, jadi tulang punggung untuk hidupin dua bisnis skincare sama obat herbal. Nah, di sisi lain, aku juga ngebangun bisnis bengkel mobil, ya kan, bengkel mobil tapi hobi doang sih di Cirebon. Itu sih ya cuma untuk nutup gaji karyawan doang lah, gampangnya gitu, karena untuk hobi doang. Sama ngebantu bapakku kan dokter hewan di Cirebon, punya klinik. Nah, aku bantu digital marketingnya, ya lumayan, itu pemasukannya sebulan ya lumayan banget lah gitu. Yang tadinya berapa, terus aku angkat dikit, itu jadi apa namanya, dari pagi sampai sore itu pasti rame terus kliniknya gitu. Klinik sama salon hewan di Cirebon. Nah, mungkin itu sih teman-teman sekelumit pengalamanku. Tapi kalau dibanding sama Mas Hedar dalam hal jaringan, dalam hal apa pertemanan-pertemanan di luar itu aku pikir sangat jauh ya. Aku nggak seagresif Mas Hedar dalam membentuk jaringan. Aku lebih banyak mikir sih teman-teman, lebih banyak mikir, konsep, merenung, ya gitu-gitulah, eksperimen. Nah, kalau Mas Hedar kan jedar, tapi dapat juga gitu kan. Ya sekarang balik lagi ke teman-teman karena di sini sharing, mungkin ada yang personalitinya kayak aku di teman-teman Genbi Aceh, ada juga yang personalitinya sama kayak Mas Hedar, ya kan. Dan apapun personalitinya, itu sebenarnya kita bisa, insya Allah kita bisa sukses kok. Kita bisa sukses apapun personalitinya. Ya gitu dulu mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Mas Budi. Dan juga tadi udah dijelaskan ataupun dikasih tahu bagaimana pengalaman dari beliau. Bahkan emang menuju kesuksesan itu bukan hal yang mudah ya. Kalau dengar dari Mas Budi, Mas Hedar tadi, ada yang dengan metode bersabar, ada juga dengan metode ya udah langsung jalan. Nah, Mas, ini udah ada beberapa list pertanyaan dari teman-teman Genbi. Oh ya, untuk teman-teman Genbi, boleh dong dibuat rame kolom chatnya. Mungkin ya pengen tahu ada yang dari Unsyah, Uin Araniri, ataupun Unaya, Unmuha, untuk
Teguh Umar, dan juga yang lainnya diramaikan di kolom chat. Nah, Mas, ini yang pertama ada pertanyaan khusus nih kayaknya. Pertanyaan untuk Mas Hedar dari Haris. Pertanyaannya, selama new normal ini adakah tips untuk memulai bisnis kuliner? Karena saya lihat karakter ataupun perilaku konsumen sudah mulai berubah. Terima kasih, Mas. Silakan dijawab, Mas Hedar. Halo Mas Haris. Kalau pandemi kalau menurutku malah lebih, nggak tahu ya. Kalau aku sih mikirnya bahwa waktu pandemi itu malah lebih enak karena kita nggak perlu punya store, kita bisa jualan sendiri dari rumah. Yang kedua saat kita sama-sama nggak punya store, berarti kita punya positioning yang sama brand yang udah jalan, yang udah existing sebelumnya. Jadi kalau kita sama-sama jualan online, sama-sama pakai GoFood, pakai GrabFood atau Shopee Food atau lainnya gitu kan, kita sama punya positioning yang sama saat orang buka aplikasi tersebut, nggak ada perbedaannya karena outletnya sama-sama close, misalnya kondisinya pandemi gitu kan. Tapi kalau semua udah pandeminya udah mulai berubah sekarang, emang behavior-nya berubah, titik lokasi strategisnya juga berubah. Beberapa outlet tempatku yang dulunya kita strategis, yang dekat kantor, kampus itu penjualannya drop banget, geser ke yang residensial yang kayak apartemen, rumah-rumah itu lebih aman banget untuk kondisi sekarang. Kalau aku itu sih, kalau titiknya kita harus ngaruh juga, harus poin juga. Jadi bisa mulai dari rumah, bisa mulai dari kosan, dari mana aja, tapi harus sadar bahwa titiknya itu juga jadi hot map-nya. Karena Gojek sama Grab itu optimal di 5 kilo, ya sekarang 3 kilo sih, makin kecil lagi, tapi 5 kilo masih bisa. Itu optimalnya untuk penjualan dari rumah, misalnya mau modal paling kecil ya, nggak usah mengeluarin apapun itu, jualan dari rumah bisa. Terus kalau mau ngelakuin lagi, sekarang Gojek juga udah ngeluarin Go Ads namanya. Mungkin kita bisa iklan di sosial media, kita bisa jual iklan di mana, tapi dari Gojek sendiri juga ngeluarin Go Ads, dia pay per click bayarnya di sana gitu. Itu juga lumayan efektif karena aplikasinya dari sana. Terus yang kedua, siapin kalau F&B ya, baliknya ke F&B itu juga harus siap sama harga-harga produk di sana. Jadi kalau normalnya tuh kalau kita mau jalan di sana tuh ada 3 produk bundling, 2 produk bundling dan 3 produk yang emang udah disiap untuk promosi. Jangan samain semua produk itu untuk promosi dan enggak gitu kan, karena pasti ada cost margin yang akan dikorbankan di sana, karena akan beda algoritmanya di mana kita ikut promo dari mereka ataupun kita bikin promo sendiri, itu akan sangat beda untuk jualan online. Karena sekarang kan sering banget tuh di atas pasti ada harga coret, harga cut diskon segala macam kalau untuk F&B ya. Nah, itu akan ngaruh banget juga algoritmanya. Tujuannya itu sebenarnya untuk konsumen acquisition. Kalau di sana itu orang nyoba, orang pertama ikut promo itu tujuannya awareness dulu. Kita lihat dulu di aplikasi terus itu ada harga coret sampai akhirnya jadi leads, orang udah mulai kepikiran di sana dan akhirnya conversion-nya orang udah mulai klik dan membeli produk tersebut. Itu sih yang dilakuin sekarang kalau untuk bisnis kuliner. Thank you. Ya, baik Mas Haris. Kalau misalnya belum jelas, tanya lagi aja di bawah nanti. Dan juga ini ada pertanyaan, mungkin bisa dilempar ke Mas Budi nih ya. Izin bertanya, gimana caranya Kak agar kita tuh menjaga komitmen agar terus berbisnis? Karena beberapa faktor yang menyebabkan semangat naik turun. Iya, betul nih. Gimana Kak? Gimana Mas Budi? Oke, ini nggak apa-apa ya ada suara anak-anakku ya. Nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Di Mas. rumah. Ya, jadi untuk menjaga komitmen agar agar kita buka usaha tetap di atas, komitmennya tetap tinggi, tetap semangat, itu harus dimulai dari yang akhir sih. Maksudnya gimana dimulai dari yang akhir? Nah, kita buka usaha, kita akhirnya mau apa sih? Kita mau dapat apa gitu? Apakah mau jadi orang kaya? Apakah mau membuka lapangan pekerjaan? Apakah kita usaha pengen membahagiakan orang tua? Atau pengen apa gitu kan? Nah, itu yang akhir itu kalau bisa apa ya, ekstrimnya itu ditempel tembok lah gitu, tempel tembok di kamar gitu, ditempel terus dilihat tiap hari, didoain tiap habis sholat tiap hari, sehingga langsung gitu kita jatuh, kita ditipu temen, kita dijelek-jelekin karyawan, uangnya dicolong, dicuri,
sama karyawan atau konsumen nggak bayar, itu segala dinamika yang sakit-sakit pas usaha itu nggak akan gampang membuat kita kendor, nggak akan membuat kita down. Kenapa? Karena tujuannya jelas, target akhirnya jelas. Paling gitu sih. Ya, baik. Berarti kesimpulannya masih ya tergantung niat awal kita membangun bisnis. Dan juga bagaimana semangat teman-teman untuk bisa membangun bisnis dan juga ya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Nah, juga ada pertanyaan nih dari Rahma Buduri. Hai Rahma, dari Ginbi USK Syah Kuala. Bagaimana cara menjadi pembisnis yang handal, namun kita tidak mempunyai modal ataupun materi yang cukup. Apakah hanya relasi cukup sebagai modalnya? Relasi nggak cukup sih kalau nggak punya ide bisnisnya. Kalau sekarang kalau nggak punya modal sebenarnya banyak banget cara ya. Lomba bisnis juga ada. Mas Budi itu juaranya, salah satu juara lomba bisnis juga gitu kan. Banyak cara untuk dikejar ke sana gitu kan. Aku rasa bahwa relasi tetap penting kalau buat aku, karena aku bukan orang yang memiliki kapabilitas bagus ya, jadi relasi akan ngaruh gitu kan. Tapi yang terutama kalau punya relasi tapi kita nggak punya portofolio kita sendiri gitu kan, gimana caranya akan dilakuin itu juga susah juga kita. Kita bikin proposal apa gitu kan. Kalau kita cuma punya relasi aja di situ, relasi itu akan ngaruh banget sama track record pasti ya, sama sebelumnya portofolio yang kita pernah lakuin, gimana cara kita ngomong, gimana gimana omongan kita bisa dibuktiin apa enggak, itu akan ngaruh banget sama di sana gitu kan. Kalau seumpama nggak punya modal ya harus bikin bisnis plan gitu kan. Ngobrol ke relasi iya, tapi harus tahu punya dulu idenya harus yang matang dulu juga. Biasanya tuh banyak yang datang apa namanya orang-orang nawarin ke yang punya invest gitu kan, tapi kadang-kadang juga idenya nggak matang, nggak detail gitu kan. Gimana kalau ada trouble A, plan A sampai plan D-nya gimana gitu kan. Itu biasanya ngaruh banget gitu. Aku pernah diajarin bikin business plan, ya aku nggak pintar-pintar amat gitu ya. Itu dulu waktu itu sama Lintang Macamu, di Jogja dulu namanya Mbak Lintang, sekarang dia udah diakuisisi sama Salim Group. Dia juga kalau bikin business plan itu dia punya plan-nya itu mungkin dari A sampai E gitu kan. Dan kalau seumpama terjadi masalah juga dia punya plan A sampai E gitu. Dan bisnis plan-nya dia itu sampai detailnya sampai di tahunnya tuh sampai 10 tahun ke depan gitu kan. Walaupun itu sebenarnya nggak mungkin akan relate terus keadaan besok gitu kan. Cuma dia udah punya perancangan itu sebesar itu. Makanya dia kayaknya diinjak 80 sama Salim. Ya sama sama swasta lah, perusahaan swasta gitu. Iya, baik Mas Hendar. Tapi mau dengar juga kalau dari Mas Budi sendiri, gimana jawaban yang tadi Mas? Biar lebih memuaskan gitu untuk tadi siapa Rahma Buduri. Oke ya, jawaban dariku aku coba di level mikro ya, usaha mikro kecil lah gitu, kecil mikro. Sebenarnya kalau kita nggak punya modal sendiri nih kita nggak punya, atau kita nggak punya uang tabungan. Harusnya kan kalau mahasiswa kan dikirim sama orang tua ya, dikirim uang sama orang tua, dikasih, itu kan harusnya loh ya. Kalau mau jadi pengusaha, kita kan menyisihkan uang jajan itu jadi uang tabungan, yang mana makin lama makin gede, makin gede, makin gede. Nah, dari uang tabungan itu kita buka usaha. Idealnya kan gitu ya, tapi kan namanya anak muda pasti hura-huranya lebih banyak gitu kan. Kalau kita nggak punya modal gitu, pakai modal orang, cari aja teman kamu yang kaya raya, teman kampus, tetangga rumah, atau keluarga yang duitnya banyak, cari ya kan, ngobrol sama dia. Saya ada ide nih, ada ide bisnis, gini, 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 gini. Tadi Mas Hedar udah ngasih clue ya, kalau bikin ide bisnis harus detail, ya kan, harus detail. Nggak boleh cuma, oh saya pengen bikin mie bakso, usaha mie bakso, atau mie ayam, gitu. Udah gitu doang, gitu. Ya, itu sih cuma pengen doang, tapi nggak serius, kan gitu. Detail itu kan, ide yang detail kan menunjukkan seberapa serius kita mau usaha kan gitu. Semakin detail berarti semakin serius. Nah, ide itu disampaikan ke tetangga kita yang kaya atau ke Pak D, Bude itu apa sih? Paman, tante gitu kan. Kemudian ke tetangga, temen gitu yang kaya kita omongin. Harusnya sih kalau kalau emang kita serius, dia akan paham pancaran keseriusan kita ya. Dan kalau modal 10 juta, 30 juta,
50 juta. Saya pikir mereka maulah ngeluarin itu. Tinggal selain dipikirin ide bisnisnya, juga dipikirin bagi hasilnya. Nanti kalau udah jalan nih usahanya, terus nanti untungnya dibagi berapa? Investor yang punya uang, berapa persen? Misal 50% keuntungan. Kita sebagai pekerja, pengusaha itu 50%. Atau dia 20%, kita 80%. Nah, itu diomongin di awal, sehingga si investor yang punya modal ada gambaran. Oh, saya ngeluarin duit segini untuk dia, karena dia bener nih anaknya nih, idenya juga bagus. Dan ternyata saya juga dapat duit dari situ, dapat keuntungan. Nah, kalau udah jelas semua kan, duitnya jelas, usahanya jelas, orangnya juga perilakunya, personalitinya jelas, itu kan harusnya investor mau ya. Gitu paling. Ya, baik, Mas Budi. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman pertanyaannya kalau hampir sama ataupun hampir mirip tidak dipertanyakan lagi karena masih ada pertanyaan lainnya. Oh ya, mungkin dari Bang Ismi. Gimana Bang? Mungkin ada jawaban mengenai tadi yang kalau nggak ada modal bisa nggak ya kita mulai bisnis cukup dengan banyak teman ataupun punya relasi? Ini sebuah pertanyaan menarik dari Rahma Buduri ya. Iya, dari Rahma Buduri. Baik. Memang setelah saya pelajari bisnis, dulu saya belajar bisnis dari Mas Budi. Ya 2,5 tahun saya digembleng sama Mas Budi di bisnis. Setelah saya jalankan bisnis sendiri juga, ternyata inti dari bisnis itu harus ada 3 hal sih. 3 hal. Yang pertama modal harus ada memang. Yang kedua pasar. Yang ketiga link tadi. Nah, biasanya kalau kita cuma punya satu aja, itu agak berat menjalankan bisnisnya. Tapi kalau kita punya 2 dari 3, itu agak lumayan. Contohnya misal begini, kita punya link dan punya pasar, punya ide pasarnya. Itu kemungkinan kita akan gampang untuk cari modal, karena kita udah tahu pasarnya, udah tahu idenya, punya link yang bisa kita ajukan investasi. Nah, mereka juga akan membantu bisnis kita. Ataupun kita punya modal dan punya pasar. Punya modal, punya pasar, punya modal berarti kita punya membantu untuk kegiatan operasional, kemudian untuk pasarnya kita udah tahu, tuh link akan datang sendiri. Begitu juga kalau kita punya modal, punya link. Kalau kita punya modal, punya link, nah pasarnya dari link kita. Makanya intinya punya 2 itu penting. Tapi kalau baru punya 1, ya cobalah cari mitra-mitra, carilah kawan-kawan, dan perluaslah pergaulan kita dengan orang yang positif, orang yang penting. Nah, biasanya orang-orang kaya, orang beruang itu, mereka punya circle sendiri. Nah, kita kalau ingin bisa masuk ke mereka, ya kalau bisa kita masuk ke komunitas mereka juga. Caranya gimana? Caranya dengan membantu mereka. Ketika ada orang kaya, kita bilang aja, "Saya bantu Pak, saya bantu Bu," tanpa dibayar. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan dari mereka. Nah, kalau kita sudah membantu orang-orang kaya, biasanya orang kaya akan membantu balik kita. Itu ada ininya, ada teori, dan saya sudah praktikkan seperti itu. Saya kira jawabannya seperti itu. Ya, baik Bang Ismi. Ya, untuk Rahma Fuduri mungkin sudah bisa dimengerti. Kalau belum juga nggak apa-apa ya, komen aja di kolom komentar, silahkan diramaikan. Nah, ini ada pertanyaan dari M. Kamil Mahfuzi. Berbicara tentang bisnis F&B sekarang memang sudah berkembang sangat pesat. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana menurut Mas Hedar menjaga kondisi keuangan usaha yang fit seperti tubuh ya, ini Kamil Mahfuzi, yang tidak tersentuh teknologi apalagi di masa pandemi ini. Ataupun memang digital marketing ini pokok utama pada masa seperti ini? Silakan dijawab, Mas. Dengan Mbak Sarah ya? Sorry. M. Kamil, Mas. M. Kamil. Kamil Mahfuzi. Okay. Bagaimana mencari usaha yang fit? Bagaimana ya caranya ngebuat kondisi keuangan usaha fit? Sebenarnya dengan ngelakuin bisnis yang nggak ngelakuin pengeluaran yang salah gitu kan. Yang jelas kalau agar fit ya sebenarnya kalau kita ngelakuin bisnis ya kita harus punya riset yang pas saat kita mau ekspansi, kita ngelakuin marketing, kita ngelakuin produksi gitu kan. Kita harus terus berinovasi di sana dan kita harus ngeliatin itu lagi. Kita harus beneran ngelakuin itu karena biasanya takutnya keluar costing yang enggak yang di luar ekspektasi kita gitu kan. Kalau seumpama
Ya, semuanya pakai riset ya. Jadi kayak contohnya kalau aku akan industrinya F&B. Kalau aku mau ngelakuin ekspansi, aku membuka cabang baru gitu kan, aku harus pakai riset, harus punya data pasti jelas kalau sekarang nggak mungkin nggak gitu kan. Jadi apakah daerah di situ traffic-nya tinggi gitu kan, data sales online-nya kayak apa di sana, bagaimana di sana gitu kan. Nah itu yang akan jadi acuan untuk aku membuka ekspansi bisnis gitu kan. Tempat di sana apa enggak, titik di sana bagus apa enggak. Aku pasti juga punya mesti kolaborasi data sama orang-orang online gitu kan, kayak Gojek atau Grab gitu kan. Traffic di sana sales-nya berapa, range-nya gitu kan, sampai kemungkinan terbesarnya gimana gitu kan. Nah, itu aku akan selalu pakai itu. Nah, biasanya kalau seumpama belum punya database, itu kadang-kadang akan ngelakuin cost yang kurang pas, misal gitu. Aku buka cabang di sana ternyata emang marketnya nggak fit di sana. Karena market nggak fit di sana, akhirnya ngeluarin uang lebih besar. Selain dari tempat, dari sewa, karyawan, sales yang nggak terlalu bagus, akhirnya kita kalau mau ngejar salesnya juga kita harus ngelakuin promosi yang lebih daripada titik lainnya gitu kan. Akhirnya budget yang keluar juga lebih besar. Jadi menurutku kalau sekarang ya emang karena sekarang data gampang banget diambil dari mana-mana kita bisa riset gitu kan. Itu kayaknya bisa dikurangin itu. Yang kedua people sih pasti. Aku pernah ngalamin kemarin tahun lalu aku ada miss dari dapur gitu kan, dapur Jakarta. Salah satu dapur Jakarta gara-gara aku ada salah perhitungan, bukan ada tim yang salah perhitungan, ya kembali lagi jadi kesalahan pusat gitu kan. Salah perhitungan untuk perhitungan production cost yang harusnya aku cek daily dan ternyata ada satu variabel yang ternyata angkanya nggak pas, nggak sesuai, nggak terupdate yang itu jalan sampai berapa lama, sampai 3 bulan, kita sampai ada kerugian di 800 juta untuk dapur. Itu di nggak fit untuk dapur gitu kan, karena kita ke loss uang sebesar itu gitu kan. Nah itu setiap job desk, setiap bagian itu harus ada porsinya masing-masing, harus ada orang kapabilitas yang pas gitu kan. Nah, akhirnya karena aku tahu aku salah, aku ngalamin kesalahan itu, akhirnya aku minta konsultasi sama beberapa temanku juga yang akhirnya jadi konsultannya untuk bagiannya masing-masing. Karena supply chain management kayak gitu-gitu kadang-kadang bukan yang aku nggak pernah ngedalamin itu sama sekali. Akhirnya ya aku butuh bantuan orang-orang yang expertise untuk di bidang itu. Nah itu yang aku jalanin sekarang sih. Jadi untuk ngejaga itu ya pasti setiap langkah yang kita lakuin harus tahu sih arahnya kemana, tujuannya apa, bagusnya apa, benefitnya gitu kan, SWOT-nya lah bagusnya kayak apa gitu. Terus yang kedua, jika tidak tersentuh teknologi ataukah teknologi, ya kalau aku sekarang teknologi itu jadi pokok utama gitu kan. Kalau di bidangku ya, di makanan terutama dan aku juga di agensi juga itu semua aku pakai untuk digital gitu kan. Toh akhirnya aku bikin cloud kitchen, Monk Kitchen itu juga kalau kalian apa sih ngebedain udah pernah tahu cloud kitchen belum sih teman-teman? Kayaknya belum tahu ya. Jadi cloud kitchen itu sekarang itu kayak food court sebenarnya, kayak food court biasa gitu kan. Kalian pasti tahu food court di mana aja gitu kan. Cuma cloud kitchen itu food court yang di-manage secara online. Jadi itu emang datangnya itu menjadi lebih naiknya sekarang karena kondisi pandemi. Orang mau expand untuk bisnis yang pengen scale up itu dia punya cost yang besar banget untuk dia bisa buka satu store tambahannya dia sendiri misalnya. Oh, aku harus sewa tempat, aku harus invest furniture, aku harus invest kitchen dan lain-lainnya, dan akhirnya aku juga listrik, air, aku harus di sana juga. Terus saat dia buka, dia belum tahu titik tersebut itu traffic-nya gimana gitu kan. Nah, banyak apalagi yang waktu kemarin kondisi mall itu mulai turun banget drastis, 75% sales dari mall itu turun banget. Akhirnya cloud kitchen itu mulai ngangkat di Indonesia gitu kan. Ya itu tadi aku ceritain dari Grab Kitchen, dari GoFood itu dari Rebel itu cloud kitchen terbesar di dunia dari India. Terus yang apa namanya Everblade itu dari Uber. Mereka masuk semua di Indonesia gitu kan. Nah, karena ini jadi salah satu potensial bisnis, banyak brand yang pengen scale up, pengen nambah-nambah tempat, tapi dia nggak tahu, dia mau testing market juga belum tahu, akhirnya keluarlah aku bikin namanya Monk Kitchen. Konsepnya itu sharing kitchen, jadi mulai bisnis, ada outlet dulu ya sebelumnya, terus masuk ke sana, nggak usah bayar sewa, sistemnya revenue, tapi kita yang kelola online-nya, kita pakaiin promo dan segala macam dan banding. Jadi kan biasanya kita mau mesen, aku mau mesen boba, aku mau mesen nasi padang, aku mau mesen martabak, itu kita harus dari 3 orderan gitu kan. Akhirnya kita jadiin kita punya satu aplikasi sendiri, satu platform, bukan platform aku bikin aplikasi baru ya. Ya di GoFood itu kita bisa beli semua macam-macam itu dalam satu orderan, satu ongkir, itu yang kita lakuin itu juga. Terus kita cross marketing antara satu brand sama brand lain, ada anchor brand itu brand yang besar, yang salesnya udah bagus, kita titipin brand-brand lainnya di sana agar salesnya ikut naik, agar orang-orang bisa tahu juga di sana. Nah,
semua informasi itu, semua sales yang aku lakuin itu semuanya aku pakai digital marketing. Jadi investasi terbesarku adalah belajar digital marketing kalau sekarang. Thank you Mas Kamil. Ya, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Saadatul Abadiah dari Genbi UIN Araniri. Mungkin bisa dijawab. Dia bertanya bagaimana cara kita untuk membangun personal branding dalam suatu bisnis. Mungkin untuk Mas Budi bisa silahkan untuk menjawab pertama kali. Oke, personal branding dalam hal bisnis itu penting ya. Penting banget kalau kita UKM sih. Kalau kita baru mulai usaha kecil gitu, itu emang paling gampang dari nge-branding diri sendiri kan. Nih aku nih pengusaha kuliner, ya kan? Atau aku pengusaha hijab, fashion, nge-branding diri sendiri. Terus pertama itu penting dan itu harus dilakukan kalau untuk usaha kecil. Kecuali kalau usahanya udah gede banget, contohnya kayak Wardah gitu. Emang teman-teman tahu nggak? Tahu Wardah ya? Tahu kan? Yang punya siapa, tahu nggak? Enggak. Nah, berarti kan kalau udah gede banget emang nggak perlu tahu orang di belakangnya siapa. The man behind the gun-nya siapa nggak perlu tahu. Tapi kalau awal emang harus. Nah, caranya gimana biar personal branding itu kita bangun? Tadi pertanyaannya ngebangun apa tadi? Maaf. Pertanyaannya tadi Mas, ini bagaimana membangun personal branding dalam suatu bisnis? Ya, personal branding kan. Mm-mm. Nah, ya itu, kita update status rutin-rutin lah. Misal posting Instagram Story atau Facebook status atau status WA. Itu kita ngupdate status dimanapun, di Instagram, Twitter, Facebook, WA, Google My Business. Itu yang relevan dengan usaha kita. Dan jangan curhat. Jangan ujaran kebencian ke orang, ngejelek-jelekin pihak-pihak tertentu, kayak gitu jangan. Kalau mau ngebangun personal branding. Jadi benar-benar fokus, kita susun setiap posting kita, foto yang mau kita share, video yang mau kita share, itu relevan dengan usaha kita. Fokus ke situ. Nanti lama-lama akan kebentuk personal branding, teman-teman udah jadi tahu, oh si ini usaha hijab nih. Nah, semua orang jadi tahu, itu udah mulai kebentuk. Dan dari kebentuk itu, ya mulai ada trust kan, ada rasa percaya, orang-orang udah nanti akan mulai langsung mulai membeli gitu kan. Nyoba ah hijabnya dia, nyoba ah ini baju gamisnya bagus nih, kerudungnya bagus nih. Nah, itu mulai nyoba dari personal branding. Dan itu harus rutin sih, update status itu harus rutin. Misal di jadwal lah gitu, sehari 3 kali, pagi, siang, sore, kayak makan aja gitu, atau minum obat kan. Pagi, siang, sore posting, terus misal nyapa teman-teman gitu kan, yang update status di Instagram, di Facebook, atau di WA, yang kira-kira relevan dengan usaha kita. Dia misal lagi ngapain gitu, kita sapa gitu. Atau lagi jalan-jalan, kita sapa juga, terus nitip foto dong di sana, atau nitip apa gitu kan, nitip doa dan lain-lain. Paling murah kalau teman-teman mau usahanya ada penjualan, cara paling murah adalah personal branding daripada kita pakai influencer. Pakai influencer, selebgram, itu kan mahal. Ya ada sih yang murah ada gitu, tapi yang murah kan belum tentu ada hasil ya kan. Tapi kalau yang mau kemungkinan berhasilnya tinggi kan otomatis yang mahal-mahal itu kan. Tapi kan modal dari mana? Daripada kita gambling, keluar modal untuk bayar influencer mahal, buzzer mahal, mendingan kan kita personal branding gitu kan, membranding diri kita untuk mempromosikan usaha kita atau keterampilan kita lah. Kalau kita nggak punya usaha, keterampilan kita apa, syukur-syukur nanti kita dapat kerjaan dari situ atau dapat proyek-proyek tertentu dari situ. Gitu, Mbak. Ya, baik Mas Budi. Dan ini pertanyaan dari Nurjulana, mungkin hampir sama ya mengenai digital marketing, tapi boleh dijawab oleh Mas Hedar nih, hanya diminta digital marketing penting diperlukan. Nah, jadi beberapa perusahaan diminta untuk memasarkan sebuah brand ke media digital. Apa saja langkah awal yang harus dilakukan untuk memulai ataupun mendalami dunia digital marketing? Silakan Mas Hedar.
Maaf, Mas Haidar, suaranya masih mute. Oh, Ya. sorry. Awalnya juga harus tahu dulu digital marketing itu kayak apa detailnya. Yang kedua, dia harus tahu juga brandnya kayak apa, karena digital marketing kadang-kadang nggak bisa semua plug and play sama gitu kan, konsep yang dilakuin antara satu brand sama brand lain. Karena jelas marketnya pasti bisa beda, penetrasinya beda, segmentasinya beda gitu kan. Harus mastiin dulu gimana gimana efek hal digital marketing yang paling efektif, karena juga caranya kita di media juga akan beda gitu kan. Apakah kita akan pakai Instagram atau Ads atau Google Ads ataupun semua yang lainnya gitu kan. Aktivasi 360 kan ada kan di situ biasanya. Itu juga akan ngaruh juga mana yang lebih pas gitu kan. Yang pasti kita harus tahu positioning kita gimana, target market gimana, satu target kita gimana. Kita baru kita cari gimana caranya deliver ke target market tersebut gitu kan. Nah, dari target market tersebut baru kita pilihin tuh media placement-nya kemana yang pas gitu kan. Apakah ini pas pakai influencer kayak waktu Mas Bonbon ataupun enggak gitu kan. Atau kita hanya bisa pakai ads aja gitu kan. Harus pastiin juga seperti apa kategori dari umur usia gaji hobi dan lain-lainnya, daerahnya, titik itu kan akan detail banget di sana. Kalau biasanya kalau ini case-nya adalah ads gitu kan, pasti juga ada A/B testing. Nggak ada kita juga bisa langsung tepat sasaran tuh nggak pernah, jarang banget gitu kan. Berudu aja ngelakuin itu mungkin 1 tahun untuk bakar uang besar gitu kan. Tapi ya pasti ada A/B testing yang ngepasin itu. Tapi kalau once kita udah dapetin kolamnya, udah dapetin semua algoritma yang lebih pas, habis itu kita akan ngeluarin cost-nya akan lebih turun, makin lama makin efektif di sana. Ya, yang jelas tadi itu target marketnya harus tahu dulu detail siapa, produk itu apa, siapa target marketnya, baru bisa tahu tuh digital marketingnya mau placementnya seperti apa dan communicated-nya kayak apa gitu kan. Itu sih kalau dari aku. Ya, baik, Mas Haidar. Nah, ini selanjutnya ada dari Laili. Ini maaf ya, Mas, banyak pertanyaannya dan juga ada beberapa memang yang mungkin sedikit, sangat menarik malahan pertanyaannya. Ini ada bagaimana caranya membangun komunikasi antar owner dan sales. Ya, ini sepertinya memang penting ya, karena tidak semua orang bisa membangun komunikasi yang baik. Jadi disilahkan dulu mungkin dari Mas Haidar, nanti baru Mas Budi. Ini sales yang dimaksud tuh tim kita sendiri ya? Tim sales kita ya? Ya mungkin ya seperti ya Mas, sales sama owner. Ya, maksudnya sales itu tim kita atau sales dari brand luar maksud kita? Kalau dari pertanyaannya kayak brand luarnya itu, Mas, membangun kerjasamanya kayaknya. Ini. Hmm, oh, tim kita tuh. Di bawahnya tim kita. Dikasih tahu Laili Oh kan? ya, Laili mana? Oh ya, ini Mas, dari jawabnya. Ya. Ya. Ini balik lagi tiap tiap bisnis, tiap perusahaan itu pasti beda-beda cara budayanya. Ini akan ngaruh sama budaya bisnis kan pastinya. Budaya gimana kita sama tim gitu kan. Ada yang emang sistemnya kejar target. Biasanya macam-macam. Sales tuh biasanya dia tuh target karena bonusnya banyakan di target dari achievement-nya dia gitu kan. Untuk ngejar sales-nya di sana, ada yang sistemnya tetap normal gitu kan, tapi komunikasinya, tapi paling lumrah biasanya kalau sales itu target achievement. Seberapa besar achievement yang dia dapat, semakin besar salary yang dia dapat. Itu paling normal. Kalau cuma sales-nya udah kecapai, ntar biasanya tuh maintenance-nya yang dipakai lagi itu masuknya sebenarnya ke sales AM sih, itu namanya account manager ya. Tapi bisa juga di tim sales biasanya. Kalau misalnya kita punya produk nih, kita ada tim sales gitu kan. Ya udah kamu target 1 bulan sales-nya 100 juta gitu kan. Kalau 100 juta kamu dapat fee-nya let's say 10 juta gitu kan. Untuk bonusnya ya udah setelah udah dia jualan dia harus maintenance konsumen bukan ya konsumennya itu dia harus punya harus maintenance dia orangnya kayak apa, jadi saat dia jualan lagi lebih gampang. Nah itu yang aku lakuin, itu yang banyak dilakuin sih, tipikalnya macam-macam tapi salah satu caranya yang aku lakuin seperti itu. Oke, baik Mas Haidar. Mas Budi mungkin bisa menambahkan jawabannya. Oke, nambahin ya. Kalau tadi kan Mas Haidar tentang
tentang remunerasi atau penggajian ya. Kalau saya tentang motivasi gitu. Kemudian motivasi yang berikutnya adalah motivasi ke benefit. Jadi tidak hanya kita jualan produk atau jasa, tapi benefit apa sih yang bukan uang, tapi ada kepuasan batin. Kepuasan batin buat para sales-sales itu kalau goal, kalau bisa menjual itu ada kepuasan batin di dirinya. Misal, oh saya kalau ngejual obat nih, contoh ya, ngejual obat nih, kalau ada yang beli, terus orang itu sembuh, berarti saya dapat pahala juga loh. Dapat duit plus dapat pahala karena saya nyembuhin orang gitu. Atau jualan buku kuliah. Saya jualan buku kuliah, kalau mahasiswa itu IPK-nya jadi 4 gara-gara beli buku ini, oh saya mencerdaskan dong. Saya ada kepuasan dong batinnya gitu. Nah, itu kita harus gali men-trigger apa ya? Gali titik-titik di mana si karyawan sales itu tidak hanya ngomongin duit mulu gitu, nggak hanya oh duit saya berapa, saya dapat duit berapa. Enggak, tapi ada value, ada misi yang dia kejar untuk kebermanfaatan orang lain, khususnya untuk konsumen. Kayak gitu. Ya, baik Mas Budi. Nah, teman-teman, maaf tadi ada yang bilang apa nih? Pertanyaannya kelewat, bukan sengaja dilewatkan. Cuman sudah dijawab tadi beberapa pertanyaan yang memang hampir sama. Dan ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir, ada 2 pertanyaan, tapi bisa digabung jadi satu. Darinya Devi Tarmala dengan Zaitul Arianda, sama-sama dari Poltas. Pertanyaan dari Devita, bagaimana membangun sebuah strategi dalam berbisnis dan utamanya apa yang harus dilakukan dan apa tantangan utama yang akan dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi mungkin bisa digabungkan strategi dan juga tantangan dalam menghadapinya. Disilahkan. Apa ya, karena aku nggak tahu teorinya, jadi kayak kalau kalian nggak mau kalau kalian malas ketemu masalah, ya tandanya kalian belum pas di bisnis gitu kan, karena bisnis nggak pernah berhenti dari masalah yang harus diselesaikan. Ya itu sih kalau aku, kalau masih takut untuk mikirin ini bakal ada masalah apa ya, kalau kayak gini bakal gimana ya, tandanya kalian harus memantapkan diri dulu tuh untuk ngelakuin bisnis gitu kan. Beda case-nya kalau bisnis itu emang gara-gara kondisi kepepet ya, kita cuma bisa ngelakuin itu lagi gitu kan. Ya udah mau nggak mau emang harus dijalanin, tapi kalau kita misi kondisi sekarang, kita bisa memilih mau bisnis ataupun enggak gitu kan. Yang jelas kalau ada rasa takut dan segala macam, semua orang wajar, tapi kalau masih takut itu berlebihan ya menurutku ya bisnis mental ya, pasti ada mentalnya di sana. Siap untuk nggak punya uang besok gitu kan. Hari ini kita punya uang, besok nggak punya uang, itu ya udah resiko. Ya kalau takut ada masalah datang ya emang belum pas buat bisnis sih kayak gitu. Thank you. Ya, baik. Mas Budi, silahkan Mas untuk menjawab bagaimana strategi dan juga menghadapi tantangan dalam memulai sebuah bisnis. Strategi, oke. Strategi pertama harus punya ilmunya dulu. Kalau buka usaha nggak punya ilmu ya mimpi kan itu, harus punya ilmu. Strategi kedua tadi harus punya guru, bukan hanya ilmu otodidak, tapi guru yang membimbing. At least kalau bukan guru ya teman lah, teman yang lebih senior yang kalau kita ada masalah tadi itu bisa cari solusi kan gitu. Itu tadi kan Mas Hendar bilang kalau usaha ya harus berani menghadapi masalah, karena masalah tuh ibarat makanan sehari-hari. Tiap hari pasti aja ada masalah baru gitu. Dan namanya ada masalah baru berarti kan masalah itu nggak boleh ditumpuk kan. Nggak boleh ditumpuk-tumpuk, tapi harus diselesain. Masalah muncul sekarang, segera selesain. Nanti ada muncul lagi yang baru, segera selesain. Muncul lagi yang baru, segera selesain. Nah, kan kayak gitu. Tapi kan bukan tapi ya, dan untuk mempermudah menyelesaikan masalah, kita butuh butuh guru kan, butuh guru atau butuh senior yang bisa diajak curhat. Sehingga strategi kedua tadi, teman-teman harus selain punya ilmu, juga punya guru atau teman curhat. Yang kedua itu. Strategi ketiga adalah dukungan. Jadi banyak teman-teman pengusaha muda nih, itu buka usaha kucing-kucingan dari orang tua.
Jadi orang tua tuh nggak tahu kalau kita buka usaha gitu. Nah, gimana doa orang tua bisa bisa gimana orang tua bisa mendoakan kita sukses di usaha kalau orang tua sendiri nggak tahu kita buka usaha kan. Jadi dukungan itu perlu khususnya dari orang-orang yang kita sayangin. Nah, teman-teman sayang sama siapa aja. Kalau sayang sama bapak, sayang sama istri atau suami, ya dia harus dukung kita. Sehingga doa mereka. Itu strategi ketiga. Yang keempat, pengendalian diri, teman-teman. Tadi Hedar juga cerita kan kalau apa waktu buka usaha kuliner ganti HP malah diomelin temennya kan. Nah, itu kan pengendalian diri. Teman-teman harus siap kaya. Maksudnya siap kaya itu gimana? Siap kalau dapat duit banyak nih, nggak lepas kendali. Misal foya-foya, beli handphone mahal, beli Apple, beli motor baru, mobil baru. Nah, itu harus siap-siap tidak kendali. Karena pada saat kita bisa mengendalikan diri, kita dikasih sama Allah uang 100 juta. Kita amanah bisa mengendalikan diri dan kita nggak rusak. Nanti Allah akan nambah 500 juta. Terus kita tetap bisa mengendalikan diri. Nanti Allah nambah lagi 1 miliar. Jadi penambahan kekayaan kita, kalau kita muslim ya, itu sesuai dengan kemampuan kita memegang uang. Tidak sampai lepas kendali. Udah sih 4 itu aja kayaknya. Ya udah sih kayaknya. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Hedar juga Mas Budi yang sudah menanggapi serta menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan memang kalau dilewatin tadi ada beberapa yang dilewatkan karena memang hampir sama pertanyaannya. Dan juga mungkin Mas karena mengingat waktu, boleh sedikit ataupun sedikit kesimpulan dan juga ulasan dari Mas Hedar dan Mas Budi sekaligus mungkin motivasi singkat untuk teman-teman untuk menutup acara ini. Jadi untuk Mas Hedar disilahkan untuk pertama kali menyampaikan kesimpulan dan juga motivasinya. Kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya ya jelas kalau udah memantapkan hati untuk bisnis, kalau aku rasanya biasanya kata-katanya kalau kita mau bisnis kita emang harus ngelangkahin satu kaki kita dulu ke depan gitu. Bukan cuma di awang-awang karena ide bisnis itu selalu ada terus di kepala kita dan bayangan kita tentang resiko ataupun keuntungan itu selalu ada di kepala kita juga. Jadi kayak aku punya ide, aku mau ngelakuin bisnis jualan HP gitu kan. Ntar lama-lama kayaknya enakan jualan gelas, ya itu akhirnya kayak gitu mulu kan, akhirnya nggak mau mulai-mulai. Menurutku selain ilmu yang emang harus dimiliki, kita emang harus punya tekadnya, keniatan untuk bisnis, yang kata Mas Bonbon itu. Kita langkahin satu kaki kita, ya udah kita dengan mempelajari ilmu itu, kita udah ngabisin waktu kita di sana gitu. Masa ilmunya cuma setelah dapat ya kita nggak ngapa-ngapain lagi gitu kan. Ya udah langkahin satu kaki kita ke depan untuk lebih gampang menggerakkan satu kaki berikutnya dari belakang ke depan. Itu yang aku lakuin itu kan. Yang kedua ya emang kalau mau bisnis emang jelas itu kalian akan selalu ketemu masalah kapanpun gitu kan. Semakin berkembang juga masalahnya semakin besar, selalu ada terus di sana. Ya kalau emang kalian siap, emang potensinya besar banget. Tapi kalau kalian siap untuk mengalami, monggo silakan mulai bisnis karena ya satu dari sekian pintu rezeki paling besar di bisnis karena bisa bermanfaat sama banyak orang di sana. Rasa itu yang mungkin aku nggak bisa dapetin dari tempat lain, bahwa saat kita punya teman, karyawan, segala macam yang mereka akhirnya bisa happy di sana, itu rasanya akan sangat menyenangkan gitu kalau bisa dirasain di situ. Itu sih dari aku. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Mas Hedar. Dari Mas Budi, Mas kata kesimpulan dan juga motivasi untuk teman-teman. Kesimpulannya harus punya mimpi ya, harus berani memplanning mimpi dan setelah kita udah punya rencana harus berani bertanggung jawab terhadap rencana itu. Bertanggung jawab itu apa? Ya merealisasikan gitu.
Percuma kalau kita punya mimpi banyak, ide, kayak pengen itu, impian ini, impian itu. Semulia apapun impian kita, kalau kita nggak bertanggung jawab, kita tidak merealisasikan itu ya cuma pembual doang kan gitu kan. Pembual doang, dan teman-teman nggak mau kan dikatakan seorang pembual. Nah, maka ya kalau teman-teman udah punya impian, direalisasikan. Tapi kalau belum, saya ngalir aja kayak air gitu kan. Ya segera didetailkan impian teman-teman. Misal ditulis di kertas atau di Microsoft Word kayak gitu, ditulis impiannya apa aja sehingga teman-teman hidupnya jelas. Ke depan jelas gitu mau ngapain itu jelas tertulis, nggak terombang-ambing gitu. Nggak ikut sana, harusnya ke sana kita ke sana, harusnya ke sini kita ke sini. Nggak ikut-ikutan, kita udah punya pendirian sendiri dan itu teguh. Dan saya rasa pemuda-pemudi Indonesia kalau banyak banget di Aceh termasuk ya, kalau banyak banget yang punya keteguhan hati, pendirian kuat karena punya rencana yang jelas dan istiqomah untuk menjalankan itu, saya rasa sukses lah kalau usaha dapat 100 juta, 100 juta, 500 juta sebulan itu gampang itu, gampang. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Mas Budi, Mas Hedar, dan juga untuk teman-teman, terima kasih sudah stay join sama kami dari pagi sampai siang, menjelang siang hari ini. Dan saya mengambil kesimpulan, berarti karena udah menjelang siang, saya teringat nasi Padang. Ibarat kata sebungkus nasi Padang, nah nasinya itu adalah teman-teman, dan juga lauknya adalah modal, rintangan, usaha, ataupun apa ya, sebagai pengisi hidup teman-teman dalam memulai bisnis. Jadi memang berat dan juga sesuai pengalaman tadi Mas Hedar, Mas Budi, tidak instan, bahkan harus jatuh, bangun lagi seperti sebuah lagu. Nah baik teman-teman, ini mungkin ada dicantumkan Instagram dari Amlavita di Lobanda Aceh, dan juga ada dipublish, Kantif, dan juga Nasi Kulit. Lupa, nanti mungkin saat ini. Untuk teman-teman yang mau kepoin langsung ataupun mau tahu bagaimana bisnis dari Mas Hedar dan Mas Budi, bisa langsung kepoin di Instagramnya. Dan juga jangan lupa di-follow. Nah, baik Mas Budi, Mas Hedar, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatannya di hari ini sudah mau berbagi bersama kami dari Generasi Baru Indonesia Chapter Aceh. Semoga juga yang telah diberikan oleh Mas Budi, Mas Hedar menjadi motivasi teman-teman dalam memulai bisnis dan tak takut untuk jatuh dan juga untuk terbuk. Amlavita, Bang Ismi, terima kasih yang sudah mendukung kegiatan acara pada hari ini, serta juga ada Dilo Banda Aceh yang sudah mau mendukung acara kita pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan Mas Budi, Mas Hedar juga masih mau bersharing lagi bersama kami mungkin dengan pembahasan yang lebih berat ataupun lebih memotivasi teman-teman untuk bisa memulai sebuah bisnis. Dan kami juga selaku panitia dari Genbi Aceh, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian acara hari ini. Dan sebelum ditutup, ada penyampaian lagi dari Bang Ismi dari Amlavita. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup acaranya, sesuai janji, Amlavita akan memberikan door prize kepada teman-teman yang pertanyaannya paling oke. Setelah kami seleksi, ini ada 3 pertanyaan bagus dari Rahma Baduri. Yang pertama, yang kedua M. Kamil Mahfuzi, dan yang ketiga ada Sarah Nur Julana. Kepada 3 orang ini harap WA langsung kepada Kak Yama atau langsung ke Bang Wahyudi untuk kita berikan door prize dari Amlavita. Untuk teman-teman yang belum dapat door prize dari kami, jangan khawatir, langsung aja follow IG Amlavita, nanti di sana akan ada giveaway menarik dan informasi kesehatan lainnya. Bersama Amlavita, mari kita dapatkan kesehatan secara holistik, karena kita Amlavita, healthy inside, beauty outside. Terakhir sebelum teman-teman kita tutup, ini untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih jauh tentang digital marketing, itu teman-teman bisa ngecek langsung, belajar secara gratis, itu langsung ada gurunya. Kita belajar di Dilo ya, Dilo itu digital lounge yang ada di
Kalau di Banda Aceh di dekat Belang Padang, itu langsung CSR Telkom. Dan di sana sangat banyak berkumpul orang-orang yang sangat concern di digital marketing. Bahkan teman-teman kalau misalnya pengen dapat ide startup juga bisa bergabung ke Dilo. Instagramnya saya tunjukkan di sini. Instagramnya saya tunjukkan, share, ini ya, Dilo Banda Aceh, Dilo_Banda Aceh. Langsung di follow aja dan di sana memang langsung ada workshopnya, ada fasilitas Dilonya dan lain-lain. Langsung aja di follow-nya dan mereka juga punya website-nya langsung di Dilo. Nanti jadi kalau misalnya teman-teman ingin dapat materi langsung dari digital marketer lain bisa langsung menghubungi di Dilo dan mendaftarkan di sana. Baik, kira-kira cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak kepada moderator dan kawan-kawan semua, dan terima kasih khususnya kepada sahabat saya, Mas Hedar dan Mas Budi. Inspirasi yang luar biasa. Sepertinya kalau dari sisi saya harus ada privat lagi nih ke Mas Hedar sama Mas Budi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bang Ismi. Dan juga teman-teman jangan lupa di-follow Instagramnya dari yang tadi di Banda Aceh, Amla Vita, dan juga ada Nasi Kulit Surga. Dan kami berharap Nasi Kulit Surga bisa sampai ke Sumatera ya, Mas Hedar. Karena di sini belum ada memang makanan khas nasi kulit. Dan juga yang lainnya. Nah, baik teman-teman, mungkin sekian untuk acara hari ini. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan bahkan keterlambatan memulai acara dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung di off-kan semua. Berarti